Malam ini kamu tidak diwajibkan menyelesaikan semua masalah hidup. Malam ini kamu tidak harus paham segalanya. Malam ini bukan ajang untuk memenangkan pertarungan di dalam kepala. Karena malam bukan waktu untuk berpikir tanpa jeda. Malam diciptakan untuk satu tujuan, menyembuhkan. Dan aku tahu betul apa yang terjadi saat tombol lampu kamu matikan. Tubuhmu sudah terlelap, tapi pikiranmu malah bangun. Tiba-tiba dia mulai bersuara, menghakimi, mengingatkan semua kesalahan yang pernah kamu buat, semua hal yang tidak kamu lakukan, semua yang hilang dari genggamanmu. Lalu sunyi menjadi terasa berat, seolah gelap datang menghukummu. Padahal tidak. Gelap tidak datang untuk menenggelamkanmu, dia datang untuk melindungimu. Di situ bis, cup into nakanin. Karena saat kamu lelah, pikiranmu tidak berpikir lebih baik, dia hanya berpikir lebih keras, lebih cepat, lebih kejam. Dan seringkali apa yang dia katakan di tengah malam itu bukan kebenaran, itu hanya suara kelelahan yang meminjam mulutmu. Jadi malam ini kita akan melakukan sesuatu yang berbeda. Kita tidak akan berdebat dengan pikiranmu. Kita tidak akan mengejar jawaban. Kita tidak akan memutar ulang percakapan lama. Kita tidak akan membawa beban yang belum selesai ke kasur. Dan kita pasti tidak akan mengubah tempat tidurmu jadi ruang pengadilan. Malam ini kamu belajar melepaskan tanpa takut, beristirahat tanpa rasa bersalah, membungkam kebisingan tanpa perlu melawan. Mulai sekarang, bayangkan setiap pelajaran seperti pintu yang perlahan menutup di dalam dirimu. Pintu menuju cemas, pintu menuju kontrol berlebihan, pintu menuju rasa bersalah, pintu menuju bagaimana jika, sampai hanya yang tersisa hanyalah yang paling penting, napasmu dan kedamaianmu. Karena hari ini kamu tidak perlu menjelaskan apapun, kamu tidak perlu membuktikan apapun. Kamu tidak harus selalu kuat. Kamu hanya perlu mengizinkan dirimu untuk pulih. Dan sementara dunia sedang tertidur, kamu akan kembali ke rumah, ke tubuhmu, ke ketenanganmu, ke ruang di dalam dirimu yang tidak pernah dihantui siapapun. Jadi tarik napas perlahan, tetaplah di sini. Karena malam bukanlah ruang sidang, malam adalah tempat berlindung. Dan mulai saat ini, kamu berhenti melawan dirimu sendiri. Kamu mulai tidur sebagaimana seharusnya dengan damai. Nah, tapi sebelum kita lanjut, aku ingin kamu luangkan waktu sejenak, pergi ke kolom komentar, dan tulis, mulai hari ini aku akan menjadi versi terbaru dari diriku sendiri. Kamu mungkin bertanya, kenapa harus menulisnya? Karena saat kamu menulis, kamu mendeklarasikan. Saat kamu mendeklarasikan, kamu mengukirnya di pikiran sadarmu, dan lebih dalam lagi, di alam bawah sadarmu. Di sanalah perubahan sejati dimulai. Ini bukan sekadar kalimat, ini adalah janji suci pada diri sendiri. Jadi tulis sekarang. Dan mari kita mulai. Satu malam bukan tempat untuk mengadili diri sendiri. Saat malam datang, seringkali ada suasana aneh yang menyelimuti. Saat keheningan terasa lebih berat dari biasanya. Di siang hari, Anda bisa bergerak, bicara, menyelesaikan masalah, mengalihkan perhatian, menjalani tanggung jawab. Tapi begitu malam tiba, lampu padam, dunia melambat, pikiran Anda justru menyala seperti ruang pengadilan. Tanpa sadar, Anda duduk berhadapan dengan diri sendiri seolah Anda bersalah atas sesuatu. Anda menginterogasi, menuduh, mengingatkan tentang kesalahan, mengulang-ulang apa yang seharusnya berbeda, mengutuk diri atas hal yang tidak berjalan mulus. Menyalahkan diri untuk hal di luar kendali Anda. Tapi saya ingin Anda mendengarkan ini dengan tenang, seperti bisikan dari seseorang yang duduk di samping Anda tanpa tergesa-gesa. Malam bukan ruang sidang, bukan tempat menghukum Anda, bukan waktu mengumpulkan bukti untuk melawan diri sendiri. Bukan ajang meninjau setiap kata, setiap keputusan, setiap kesalahan. Malam tidak diciptakan untuk menghukum, malam diciptakan untuk beristirahat, melepaskan, menyembuhkan. Tiada yang percaya, semakin cukup mereka cemas, semakin cukup mereka berpikir, semakin cukup mereka menghukum diri, maka besok akan lebih baik. Tapi itu keliru. Hukuman untuk diri sendiri tidak akan memperbaiki Anda. Yang ada hanya kelelahan. Dan pikiran yang lelah tidak butuh pukulan lagi, ia butuh istirahat. Ia butuh tempat aman, tempat bisa bernapas tanpa rasa takut.
Dan tempat itu, meski kadang tidak terasa seperti itu, bisa jadi adalah tempat tidur Anda sendiri. Bisa jadi saat ini, bisa jadi malam ini. Mungkin hari ini tidak sempurna. Mungkin Anda tidak melakukan semua yang diinginkan. Mungkin Anda merasa gagal. Mungkin reaksi Anda kurang tepat. Mungkin Anda kurang maksimal. Mungkin Anda terlalu takut. Mungkin Anda kehabisan kekuatan. Tapi biarpun semua itu benar, bukan berarti Anda pantas dihukum. Itu artinya Anda manusia, itu artinya Anda hidup, itu artinya Anda belajar meski perlahan. Itu artinya Anda bertarung dengan beban yang diberikan pada pundak Anda. Pikiran yang kelelahan menjadi tidak adil, keras, dan kejam. Ia tak melihat apa yang sudah Anda capai, hanya yang hilang. Ia tak melihat apa yang bertahan, hanya yang menyakitkan. Ia tak melihat apa yang sudah Anda lalui, hanya yang masih kurang. Karenanya, di malam hari, pikiran Anda bisa menjadi hakim paling bengis. Hakim yang tidak paham cerita Anda. Hakim yang tak tahu kelelahan Anda. Hakim yang tak menghargai perjuangan diam-diam Anda. Tapi Anda tahu berapa banyak yang harus dikorbankan untuk bisa bangun hari ini. Anda tahu apa yang harus Anda sembunyikan. Datang berapi kolpai Anda tersenyum tanpa ingin. Datang berapi koldrai Anda tetap melangkah padahal hati terasa remuk. Dan itu berharga. Itulah yang penting. Itulah yang berarti. Meski tak ada yang bertepuk tangan. Meski tak ada yang melihat. Meski tak ada yang mengakui. Malam tidak datang untuk menghakimi Anda. Malam datang untuk membawa Anda pulang ke diri sendiri. Membantu Anda kembali ke pusat hati. Mengingatkan bahwa hidup tidak harus selesai dalam sehari, bahwa apa yang terjadi hari ini sudah jadi masa lalu, dan Anda tidak bisa mengubahnya dengan rasa bersalah, pikiran, atau hukuman. Yang bisa Anda ubah sekarang hanyalah satu, bagaimana Anda memperlakukan diri sendiri. Dan mungkin inilah pelajaran paling penting. Anda tidak perlu sempurna untuk layak beristirahat. Anda tidak perlu memiliki segalanya untuk bisa tidur. Anda tidak harus baik-baik saja untuk memejamkan mata. Anda tidak harus memenangkan hari untuk mendapatkan ketenangan. Karena ketenangan tidak dibeli dengan prestasi. Ketenangan dipupuk dengan kasih sayang, kesabaran, dan penerimaan. Kadang kita percaya, jika kita membiarkan diri beristirahat, itu tanda kelemahan. Seolah istirahat berarti menyerah, seolah tidur berarti kalah. Padahal beristirahat adalah bentuk penghormatan. Cara berkata pada diri sendiri, cukup untuk hari ini. Cara mengingatkan bahwa Anda juga pantas diperhatikan. Bahwa pikiran Anda pantas mendapat ketenangan. Bahwa hati Anda pantas mendapat kelegaan. Coba bayangkan sejenak, bagaimana Anda memperlakukan seseorang yang Anda cintai. Jika ia kelelahan, apakah akan Anda suruh mengingat semua kesalahannya? Apakah Anda paksa dia mengulang-ulang kekeliruannya sebelum tidur? Apakah Anda bilang dia tak pantas istirahat karena tak sempurna? Tentu tidak. Anda akan bicara lembut, bilang padanya dia sudah melakukan yang terbaik. Ingatkan bahwa besok adalah hari yang baru. Beri dia ketenangan, beri dia kedamaian. Lalu, mengapa tidak pada diri Anda sendiri? Malam adalah tempat yang lembut, tempat di mana jiwa lebih sensitif, emosi lebih kuat, pikiran lebih keras. Karena itulah, malam butuh kelembutan. Butuh suara batin yang tak berteriak, butuh hati yang tak menyerang diri sendiri, butuh pikiran yang mengizinkan dirinya melepaskan. Hari ini, meski Anda tidak merasakannya, Anda sudah bertahan. Anda sudah melewati jam-jam sulit. Anda sudah memikul beban yang harus dipikul. Anda sedang melandasi badai kecil Anda sendiri. Itu sudah cukup untuk hari ini. Anda tidak perlu menderita lagi, tidak perlu tekanan, tidak perlu hukuman. Dua koba, matikan pikiran Anda, tapi jangan matikan harapan. Karena disitulah banyak orang tersesat tanpa sadar mencampur adukkan dua hal yang sangat berbeda. Saat Anda lelah, saat perjuangan terasa begitu panjang, saat beban hidup terasa berat di dada, pikiran Anda jadi bising, kencang, mendesak. Dan di titik itu, yang Anda inginkan hanyalah sunyi. Anda tak ingin berpikir lagi, tak ingin merasa, tak ingin mengingat, cuma ingin semuanya reda. Tapi di keinginan untuk tenang itu kadang bahaya menyusup. Anda mulai percaya bahwa untuk benar-benar beristirahat, Anda harus menyerah sepenuhnya.
bahwa mematikan pikiran berarti mematikan juga apa yang menopang Anda, bahwa kedamaian harus dibayar dengan matinya ilusi, bahwa untuk bisa tidur Anda harus berhenti berharap. Dan itu tidak benar. Mematikan pikiran bukan berarti mematikan hidup Anda, bukan berarti menyerah pada diri sendiri. Artinya, berhenti menyiksa diri dengan pikiran yang tak membantu, berhenti mengejar jawaban saat ini juga, berhenti membayangkan skenario yang belum terjadi. Melepaskan kendali atas hal-hal yang tak bisa Anda selesaikan sekarang. Pikiran bisa jadi alat yang luar biasa. Ia membantu Anda merencanakan, berkarya, membangun. Tapi saat malam tiba, ia sering berubah jadi musuh yang melelahkan. Ia mengulang-ulang hal yang sama, mengingatkan luka, membuat Anda merasa tertinggal, merasa kalah, melihat masa depan sebagai ancaman. Dan semakin Anda berusaha mengendalikannya, semakin kencang ia berpacu. Rasanya seperti ada mesin di dalam dada yang tak mau mati. Anda ingin tidur, tapi mesin itu terus berputar. Lalu frustrasi datang, putus asa, merasa terjebak, dan disitulah harapan mulai pudar, bukan karena Anda menginginkannya, tapi karena Anda kelelahan setelah berjuang terlalu keras. Karena itu, pahami ini, Anda tidak perlu menghancurkan pikiran, cukup kecilkan volumenya. Anda tidak perlu mematikan hati, cukup beri ia istirahat. Anda tidak perlu mematikan harapan, cukup matikan kebisingannya. Harapan bukanlah perasaan bahagia berlebihan sepanjang waktu. Harapan lebih sederhana dari itu. Lebih dalam, lebih nyata. Harapan adalah benang kecil yang membuat Anda tetap di sini. Napas yang membuat Anda terus melangkah. Ya, bisikan tenang yang berkata, mungkin besok akan lebih baik. Bahkan jika hari ini berat. Bahkan jika hari ini sakit. Bahkan jika hari ini Anda kehabisan tenaga. Harapan tak berteriak, tak membual, tak perlu pesta meriah. Kadang harapan hanyalah kemampuan untuk menutup mata tanpa rasa takut. Kadang harapan adalah kemampuan untuk bernapas tanpa rasa tertekan. Kadang harapan adalah kemampuan untuk berkata, hari ini sulit tapi aku masih di sini, dan itu sudah cukup. Mematikan pikiran berarti berhenti mengejar pikiran yang tak membawa Anda kemana-mana. Berhenti memutar ulang percakapan di kepala. Berhenti kembali ke masa lalu seolah bisa mengubahnya. Berhenti melihat masa depan seolah semua harus diselesaikan malam ini juga. Karena begini kenyataannya, tidak ada hal penting yang selesai karena cemas. Tidak ada luka yang sembuh karena putus asa. Tidak ada yang dibangun oleh pikiran yang hancur karena terlalu banyak mikir. Ada saatnya pikiran Anda hanya butuh Anda berkata, cukup, bukan sebagai ancaman, tapi sebagai bentuk kepedulian, seperti memeluk anak yang menangis, seperti menenangkan seseorang yang sedang ambruk. Karena pikiran Anda juga sedang ambruk, bukan karena lemah, tapi karena lelah. Mungkin Anda sudah terlalu lama mencoba menjadi kuat. Mungkin ini Anda memikul beban berat selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Mungkin Anda harus bertahan tanpa ada yang tahu. Mungkin Anda harus terus berjalan dengan senyum palsu. Mungkin Anda berpura-pura semuanya baik-baik saja, padahal di dalam Anda lelah luar biasa. Dan di malam hari saat akhirnya sendirian, pikiran Anda meluap. Bukan karena ia jahat, tapi karena ia tak sanggup menampung lebih banyak lagi. Jadi jangan marah padanya. Jangan benci. Jangan hukum, cukup matikan dengan lembut, seperti mematikan lampu, seperti menutup pintu, seperti mengakhiri hari. Anda bisa mengatakan pada diri sendiri sesuatu yang sederhana, bukan pertengkaran, bukan pidato panjang, tapi sesuatu yang menenangkan. Seperti, aku tidak harus menyelesaikan semuanya hari ini. Aku tidak harus memahami semuanya sekarang. Aku tidak harus memikul semuanya malam ini. Besok aku akan lebih jernih. Sekarang aku istirahat. Karena harapan hidup dalam kalimat-kalimat kecil itu, dalam tindakan mencintai diri sendiri, dalam keputusan damai untuk berhenti sejenak. Jangan paksakan diri merasa nyaman saat tidur. Jangan paksakan diri bahagia. Jangan paksakan diri punya keyakinan besar. Harapan tak perlu besar. Harapan hanya perlu tetap hidup. Hanya perlu ruang. Hanya perlu Anda untuk tidak memadamkannya dengan pikiran-pikiran kejam. 3 hari ini sudah selesai, sudah berlalu. Lepaskan.
Ada satu kebenaran yang kelihatannya sederhana, tapi sungguh berat untuk benar-benar kita resapi. Hari ini sudah benar-benar usai, dan meskipun tubuhmu sudah terbaring di kasur, seringkali pikiranmu masih berkeliaran di jalanan yang tadi kamu lewati. Masih terasa seperti berada di tengah-tengah kejadian, masih berusaha memperbaiki yang sudah hancur. Seolah-olah kamu bisa kembali dan mengubah satu kata, satu keputusan, satu momen. Seolah-olah kamu bisa menulis ulang semua yang telah terjadi. Tapi nyatanya, hari ini sudah berakhir, dan kamu berhak melepaskannya. Melepaskan bukan berarti melupakan, bukan berarti berpura-pura semuanya tidak penting. Juga bukan menyangkal apa yang kamu rasakan. Melepaskan adalah berhenti membawa beban yang tak lagi bisa kamu ubah. Melepaskan adalah membiarkan hari itu menutup pintunya sendiri. Melepaskan berarti memahami bahwa pikiranmu tak perlu terus bekerja saat jiwamu sudah kelelahan. Kadang kita bertahan pada hari itu karena kita yakin jika kita mengingatnya 1000 kali lagi, mungkin kita akan menemukan jalan keluar, menemukan penjelasan, menemukan cara untuk merasa lebih baik. Tapi sebagian besar waktu yang kita temukan hanyalah kelelahan yang bertumpuk, rasa sakit yang berulang, frustrasi dan rasa bersalah yang semakin dalam. Karena begitu hari itu usai, ia bisa menjadi tempat yang berbahaya jika terus kita diami. Dan malam tidak dirancang untuk itu. Malam adalah waktu untuk kembali ke dirimu sendiri, untuk meraih kembali ketenanganmu, untuk mengingatkan dirimu bahwa apa yang terjadi hari ini tidak menentukan seluruh hidupmu. Itu cuma satu hari, satu bab, satu momen. Dan mungkin hari itu berat, mungkin hari itu sulit, mungkin hari itu menguras habis energimu. Tapi sekarang semuanya sudah selesai. Kamu tak perlu terus memanggulnya di pundak. Mungkin kamu bertengkar dengan seseorang hari ini. Mungkin kamu merasa tidak dipahami. Mungkin ada yang bicara kasar padamu. Mungkin mereka mengabaikanmu. Mungkin kamu mengecewakan dirimu sendiri. Mungkin kamu terjerumus ke kebiasaan lama yang ingin kamu hindari. Mungkin kamu melakukan sesuatu yang sekarang kamu sesali. Mungkin kamu gagal mencapai targetmu. Mungkin kamu memendam kata-kata. Mungkin kamu menelan air matamu. Mungkin kamu menelan harga dirimu. Mungkin kamu memikul lebih dari yang seharusnya. Tapi hari ini sudah selesai. Dan kamu bisa melepaskannya. Kamu tak perlu terus menghukum diri atas apa yang sudah terjadi. Tak perlu terus mengulang-ulang skenario seharusnya. Tak perlu terus membayangkan jawaban sempurna yang tak bisa lagi kau berikan. Tak perlu terus menghidupkan momen yang sama berulang kali seolah-olah itu akan menyembuhkan luka. Karena ada luka yang tak sembuh dengan berpikir. Luka itu sembuh dengan istirahat. Sembuh dengan waktu, sembuh dengan keheningan, sembuh dengan kedamaian. Dan untuk sampai ke sana, kamu harus melepaskan. Melepaskan adalah tindakan berani. Karena kadang satu-satunya alasan kita bertahan adalah rasa takut. Takut jika melepaskan, kita akan kehilangan sesuatu. Takut jika melepaskan, berarti kita menerima. Takut jika melepaskan, rasa sakit itu menang. Tapi tidak. Melepaskan bukan menyerah. Melepaskan adalah memilih dirimu sendiri. Melepaskan berarti berkata, aku tidak akan menderita 2 kali untuk hal yang sama. Melepaskan berarti, apa yang terjadi hari ini, biarlah hari ini yang menjaganya. Melepaskan berarti, kedamaianku lebih berharga dari harga diriku. Melepaskan berarti, aku pantas untuk tidur. Ada orang yang tidur dengan tubuh lelah, tapi pikirannya tetap terjaga. Dan itu adalah salah satu bentuk hidup yang paling menyakitkan. Karena meskipun fisikmu beristirahat, kamu tak benar-benar beristirahat di dalam. Padahal kamu perlu itu. Jiwamu perlu beristirahat. Hatimu perlu bernapas. Pikiranmu perlu menyerah, tapi dengan cara yang benar. Bukan menyerah karena kalah, tapi menyerah karena cinta pada diri sendiri. Hari ini sudah berakhir. Apa yang belum kamu selesaikan bisa diselesaikan di lain hari. Apa yang belum kamu pahami bisa dipahami seiring waktu. Apa yang belum kamu sembuhkan bisa sembuh dengan kesabaran. Apa yang tak bisa kamu lakukan hari ini tidak membuatmu kurang berharga. Apa yang menyakitimu tidak membuatmu lemah. Apa yang kurang darimu tidak mendefinisikan dirimu. Hidupmu tidak hanya ditentukan oleh apa yang terjadi hari ini.
maka lepaskan. Lepaskan percakapan yang terus kamu putar ulang. Lepaskan adegan yang terus berulang di kepalamu. Lepaskan kesalahan yang menghantuimu. Lepaskan rasa bersalah yang membebani pundakmu. Lepaskan rasa takut yang mencekik dadamu. Lepaskan kebutuhan untuk mengendalikan segalanya. Lepaskan keyakinan bahwa jika tidak kamu perbaiki hari ini, semuanya akan hancur. Semuanya tidak akan hancur. Kamu hanya lelah. Dan saat kamu lelah, semuanya terlihat lebih gelap, terasa lebih besar, tampak lebih serius dari yang sebenarnya. Maka jangan buat keputusan batin di malam hari. Jangan vonis dirimu kalah saat kamu kelelahan. Jangan ucapkan hal-hal kejam pada dirimu sendiri saat hatimu hanya butuh istirahat. Hari ini sudah berakhir. Kamu bisa memberi izin pada dirimu untuk menutup mata tanpa membawa beban dunia. Coba bayangkan sejenak, hari itu seperti pakaian berat yang kamu kenakan, dan sekarang akhirnya kamu berhak melepaskannya, meninggalkannya di kursi, tidak membawanya ke tempat tidur, tidak tidur dengan beban itu. Karena tidur dengan beban hari ini seperti mencoba menyembuhkan luka terbuka. Kamu tidak bisa, itu tidak akan berhasil, itu perlahan akan menghancurkanmu. Maka lepaskanlah, meskipun hanya sedikit, meskipun tidak sempurna, meskipun masih terasa sakit, meskipun kamu masih takut, meskipun kamu belum mengerti semuanya, lepaskanlah secukupnya agar kamu bisa bernapas. 4. Jangan selesaikan masalah hidup Anda di atas tempat tidur. Ada satu kebiasaan sunyi yang banyak orang lakukan setiap malam tanpa sadar. Mereka berbaring dengan tubuh yang capek, mata yang sayu, hati yang haus akan ketenangan. Tapi alih-alih membiarkan hari benar-benar usai, mereka mengubah ranjang menjadi ruang rapat mental, seolah kasur ini meja rapat untuk keputusan besar. Seolah bantal ini ruang sidang untuk mengadili seluruh hidup mereka. Dari situlah kelelahan tersembunyi mulai menggerogoti. Bukan kelelahan fisik, tapi yang diam-diam merusak dari dalam. Karena saat kamu merebahkan diri, satu-satunya hal yang seharusnya terjadi adalah kamu melepas semuanya. Tubuhmu minta rileks, jiwamu minta menyerah pada istirahat. Namun pikiranmu kerap tak mengerti perintah itu. Pikiranmu ingin jawaban. Pikiranmu ingin kendali. Pikiranmu ingin membereskan yang masih berantakan. Ia ingin memutar ulang ucapan, membayangkan masa depan, membangun ulang masa lalu, membenahi kesalahan, menyusun rencana. Dan semua itu ia lakukan di tempat paling keliru, di ranjangmu, tempat yang seharusnya paling aman. Jangan jadikan tempat tidur sebagai meja kerja hidupmu, karena ranjang bukan tempat untuk memperbaiki segalanya. Tempat tidur adalah ruang untuk bertahan dari apa yang sudah kamu lalui hari ini. Tempat tidur adalah ruang untuk bernapas tanpa beban, untuk berhenti melawan, untuk menurunkan pertahanan, untuk benar-benar pulih. Ranjang tidak diciptakan agar kau mengejar dirimu sendiri, menghukum dirimu sendiri, menuntut lebih banyak dari dirimu sendiri, atau menekan dirimu sendiri. Coba renungkan dengan tenang. Berapa kali kau mencoba memecahkan masalah hidup di tengah malam, lalu akhirnya merasa lebih terpuruk? Berapa kali kau menemukan solusi nyata saat pikiran sedang lelah? Berapa kali kau mengambil keputusan bagus saat diliputi kecemasan? Hampir tidak pernah. Karena pikiran yang lelah tak pernah jernih. Pikiran yang lelah cenderung membesar-besarkan. Pikiran yang lelah jadi dramatis. Pikiran yang lelah mengubah setiap masalah jadi monster. Dan itu berbahaya, karena di malam hari semuanya tampak lebih besar dari aslinya. Kekhawatiran kecil jadi gunung, kenangan jadi luka terbuka, ketakutan jadi vonis. Lalu kau mulai percaya hal-hal yang tak benar. Kau mulai yakin hidupmu salah, bahwa kau tak akan sanggup, bahwa kau sudah terlambat, bahwa tak ada jalan keluar, bahwa semuanya hancur. Dan bagian terburuknya, kau mempercayainya sepenuh hati. Karena pikiranmu tak beristirahat, karena pikiranmu sedang rentan. Karena itulah ranjangmu tak boleh jadi medan perang. Ranjangmu bukan untuk bertarung dengan dirimu sendiri, bukan untuk menghitung skor, bukan untuk meninjau masa lalumu seperti detektif yang mencari kesalahan, bukan untuk meramal masa depan seperti peramal yang mencoba menghindari rasa sakit. Ranjangmu adalah untuk mengakhiri hari, untuk berkata, cukup.
Untuk memahami bahwa hari ini sudah memberi semua yang bisa diberikannya, bahwa kau sudah memberi semua yang bisa kau berikan. Mungkin hari ini kau merasa tak maju-maju. Mungkin hidup terasa berhenti. Mungkin ada hal-hal yang belum kelar. Mungkin ada urusan yang menggantung. Mungkin ada tanggung jawab. Mungkin ada ketakutan nyata. Mungkin memang ada masalah. Ini bukan soal menyangkal. Ini soal memilih waktu yang tepat untuk menghadapinya. Karena sebagian masalah butuh pikiran waspadamu, hati tenangmu. Mereka butuh tubuh penuh energimu, pandangan jernihmu. Dan semua itu tak kau miliki saat berbaring di ranjang. Di atas tempat tidur kau cuma butuh satu hal, istirahat. Jangan selesaikan hidupmu di ranjang, karena hidupmu tak akan selesai dalam semalam. Hidupmu tak akan beres hanya dengan satu obrolan dengan diri sendiri. Hidupmu tak akan terpecahkan oleh satu keputusan yang lahir dari kelelahan. Hidup berjalan selangkah demi selangkah, pelan, sabar, dengan hari-hari panjang, dengan pagi-pagi baru. Malam bukan waktu membangun masa depan. Malam adalah waktu menyembuhkan jiwa. Sering tanpa sadar, kau pergi tidur membawa beban tak kasat mata yang bisik. Kalau tidak kupikirkan sekarang, besok akan lebih parah. Dan kebohongan itu menjeratmu karena membuatmu percaya bahwa mengkhawatirkan sama dengan mempersiapkan. Padahal tidak, kekhawatiran tidak mempersiapkanmu. Ia hanya melemahkanmu. Ia mencuri energimu. Ia mencuri tidurmu. Ia mencuri kedamaianmu. Persiapan itu beda. Persiapan adalah beristirahat hari ini agar besok kau punya kekuatan. Persiapan adalah melepaskan kecemasan agar besok kau bisa berpikir jernih. Persiapan adalah memilih ketenangan meski kau belum punya semua jawaban. Dan inilah yang ingin kuingatkan. Tidak semua hal butuh solusi seketika. Tidak semua hal harus dipahami hari ini. Tidak semua hal harus diperbaiki sekarang. Ada hal-hal yang terselesaikan oleh waktu, oleh kesabaran, oleh istirahat, oleh perspektif. Dan perspektif itu tidak lahir di tengah malam yang gelisah. Perspektif lahir dari pikiran yang tidur nyenyak. Maka, saat pikiranmu mulai berpacu, kau bisa menghentikannya, bukan dengan kekerasan, bukan dengan perlawanan, tapi dengan lembut. Seperti seseorang yang memegang tangan teman yang cemas dan berkata, "Tenang, besok saja." Bisakah kau mengatakan sesuatu yang sederhana pada dirimu sendiri, sesuatu yang manusiawi, sesuatu yang nyata? Kau bisa bilang, "Bukan sekarang." 5. Kamu juga tahu rasanya kan, lelah yang terlihat itu ada. Tubuh rasanya berat, mata kayak mau merem sendiri, otot tegang, punggung pegal, tapi ada lelah lain, lebih dalam, lebih sunyi. Susah dijelasin. Itu lelahnya jiwa. Lelah yang enggak hilang cuma dengan tidur beberapa jam. Lelah yang tetap nempel meski badan sehat. Lelah yang bikin kamu merasa kosong, lesu, lemah, kayak ada sesuatu di dalammu yang udah habis tenaganya. Jiwamu juga lelah. Dan ini bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu kurang tangguh, bukan karena kamu enggak mampu. Jiwa jadi lelah karena kamu terlalu banyak memikul, karena kamu nanggung beban lebih dari yang kamu akui, karena kamu bertahan lebih lama dari yang orang lain kira, karena kamu terus melangkah padahal dalam hati hancur, karena kamu tersenyum padahal pengen nangis, karena kamu ada buat orang lain. Padahal buat diri sendiri aja kamu udah nggak punya tenaga. Jiwa lelah saat kamu hidup dalam mode bertahan. Saat setiap hari kayak pertempuran. Saat setiap hari terasa sebagai usaha. Saat setiap hari ada perang batin. Saat kamu nggak benar-benar istirahat bahkan ketika kamu berbaring. Pikiranmu nggak mau tenang. Bangun tidur aja kamu udah capek lagi. Kamu tetap ngelakuin apa yang harus dilakukan, tapi di dalam hati rasanya terkuras habis. Lelah kayak gini nggak akan selesai dengan tekanan lebih besar. Nggak akan selesai dengan maksain diri. Nggak akan selesai dengan bilang, "Aku harus kuat." Yang bisa menyembuhkannya adalah welas asih, kelembutan, perhatian, penghargaan pada diri sendiri. Karena jiwa nggak sembuh dengan pukulan, jiwa sembuh dengan ketenangan. Kadang kamu pikir kekuranganmu adalah motivasi, atau disiplin, atau kekuatan. Mungkin iya, tapi seringkali yang kamu kurang sebenarnya bukan kekuatan, tapi istirahat emosional, lega, ruang buat bernapas tanpa rasa tertekan, waktu buat jadi diri sendiri tanpa harus membuktikan apapun. Jiwamu lelah,
Saat kamu merasa harus selalu kuat, saat kamu merasa nggak boleh gagal, saat kamu merasa nggak boleh berhenti, saat kamu merasa nggak boleh merasakan. Karena ada orang yang maksain diri terus maju meski hancur di dalam, itu memang hebat, tapi itu juga berbahaya. Nggak ada yang bisa hidup kayak gitu selamanya. Nggak ada yang bisa bertahan tanpa istirahat. Nggak ada yang bisa terus jalan tanpa berhenti. Nggak ada yang bisa membawa beban tanpa melepasnya. Jiwa, sama seperti tubuh, butuh istirahat. Butuh hening, butuh damai. Butuh malam tanpa konflik. Butuh momen di mana dia nggak perlu menjelaskan dirinya sendiri. Butuh momen di mana dia nggak perlu membela dirinya sendiri. Makanya, pelajaran ini penting banget. Karena mungkin kamu nggak hancur. Mungkin kamu nggak gagal. Mungkin kamu nggak tersesat. Mungkin kamu cuma lelah. Lelah di level yang nggak kelihatan. Lelah di tempat yang hampir nggak ada yang lihat. Lelah karena kebanyakan mikir. Lelah karena khawatir. Lelah karena bertahan. Lelah karena nunggu. Lelah karena berusaha. Lelah karena memikul hal yang bukan tanggung jawabmu. Lelah karena merasa semuanya tergantung padamu. Dan disinilah stoikisme masuk. Dengan cara yang nyata dan manusiawi. Bukan buat pura-pura nggak merasakan apa-apa. Tapi belajar melepas apa yang menghancurkanmu, menerima bahwa nggak semuanya ada di tanganmu, memahami bahwa ada hal-hal yang terjadi dan kamu nggak bisa mengubahnya. Tapi kamu bisa mengubah cara kamu memperlakukan diri sendiri saat hal itu terjadi. Jiwa jadi lelah saat kamu melawan hal yang nggak bisa dihindari, saat kamu nolak kenyataan, saat kamu berusaha ngendaliin yang nggak bisa dikendaliin. Saat kamu berharap hidup beda, padahal hidup ya hari ini begitu adanya. Penerimaan meskipun sakit adalah istirahat. Menerima bukan berarti menyerah. Itu berarti berhenti menderita 2 kali. Berhenti buang-buang energi buat perang yang nggak bisa dimenangkan. Itu berarti nyimpen kekuatanmu buat hal yang benar-benar bisa kamu kendalikan. Sikapmu, kedamaianmu, cara kamu menjalani hidup. Jiwamu lelah. Dan nggak apa-apa buat ngakuin. Kamu nggak perlu pura-pura semuanya baik-baik saja. Kamu nggak perlu buktiin kalau kamu nggak terkalahkan. Kamu nggak perlu jadi batu karang, karena batu karang aja lama-lama aus. Dan kamu manusia butuh perhatian, butuh cinta, butuh istirahat, butuh malam buat ngelepas beban. Mungkin kamu nahan sedih yang belum keluar. Mungkin kamu nyembunyiin takut yang nggak ada yang tahu. Mungkin kamu bawa cemas yang bikin dada sesak. Mungkin kamu pikul tanggung jawab yang terlalu berat. Mungkin kamu bawa beban luka lama. Mungkin kamu bawa beban kehilangan. Mungkin kamu bawa beban hening yang berat. Makanya kamu lelah. Jiwamu lelah. Dan yang jiwamu butuhin bukan kamu bentak dirimu sendiri, tapi kamu bicara lembut ke dirimu sendiri. Bilang, aku paham. Bilang, kamu udah berjuang banyak. Bilang, kamu nggak harus nanggung semuanya sekarang. Bilang, istirahatlah. Karena istirahat bukanlah meninggalkan hidupmu, tapi merawatnya. 6 ketenangan itu tidak untuk diperdebatkan. Percuma saja. Karena ada malam-malam di mana pikiranmu berubah jadi ajang adu argumen. Kamu berdebat dengan masa lalu. Kamu berdebat dengan kejadian yang sudah lewat. Kamu berdebat dengan perlakuan orang lain. Kamu berdebat dengan ucapanmu sendiri. Kamu berdebat dengan kata-kata yang tidak sempat keluar. Kamu berdebat dengan apa yang seharusnya kamu lakukan. Kamu berdebat dengan rasa sakit. Kamu berdebat dengan ketakutan. Dan yang paling berat, kamu berdebat dengan dirimu sendiri. Tapi dalam perdebatan internal itu tidak ada yang kamu menangkan. Yang kamu dapat cuman kehilangan ketenangan, kehilangan istirahat, kehabisan energi. Karena itu, pelajaran ini sederhana tapi luar biasa dalamnya. Ketenangan bukan untuk diperdebatkan. Ketenangan itu pilihan. Ketenangan itu dijaga. Ketenangan itu dirawat. Ketenangan itu dibangun dari keputusan-keputusan kecil, diam, dan bulat. Kadang kamu merasa harus meyakinkan pikiranmu. Kamu harus menjelaskan. Kamu harus memberi alasan. Zeus harus menunjukkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dan ya, kadang itu berhasil, tapi seringnya tidak, karena pikiran yang cemas tidak butuh argumen. Pikiran yang cemas ingin melawan, ingin menguji, ingin pasti, ingin mengendalikan. Dan semakin kamu ajak dia berdebat, semakin kuat dia. Seperti berdebat dengan badai, badai tidak akan reda karena kamu teriak.
Badai tidak akan tenang karena kamu jelaskan. Badai tidak akan berhenti karena kamu lawan. Badai reda ketika ia berlalu. Badai tenang ketika kamu mencari perlindungan. Ketenangan hadir saat kamu berhenti memaksakan diri berdiri di tengah badai. Dan itulah yang perlu kamu lakukan. Jangan lawan kekacauan batinmu. Jangan lawan pikiranmu. Jangan lawan ketakutanmu. Jangan lawan emosimu. Karena berdebat di tengah malam itu seperti menyalakan lampu terang di ruang gelap. Cuman membuatmu semakin terjaga, semakin aktif, semakin gelisah. Ketenangan tidak datang dari perlawanan. Ketenangan datang dari penyerahan diri yang cerdas. Ketenangan datang dari ucapan, "Sekarang aku tidak akan melawan." Ketenangan datang dari, "Aku tidak akan bereaksi." Ketenangan datang dari, "Aku tidak akan memberi makan pikiran ini." Ketenangan datang dari, "Tidak semua yang aku pikirkan itu benar." Karena ya, ada pikiran yang terasa nyata, padahal tidak. Ada pikiran yang terasa mendesak, padahal tidak. Ada pikiran yang menakutkan, tapi itu bukan ancaman sungguhan. Itu cuma suara bising, itu cuma kelelahan, itu cuma kecemasan yang mencari jalan keluar. Dan kamu tidak perlu berdebat dengan pikiran-pikiran itu. Kamu cuma perlu melepaskannya. Ketenangan adalah pintu yang kamu tutup. Ketenangan adalah keputusan untuk tidak ikut-ikutan bertengkar. Ketenangan adalah menatap sebuah pikiran dan tidak mengikutinya. Ketenangan adalah mendengar sebuah emosi dan tidak mengubahnya menjadi drama. Ketenangan adalah menarik napas dan mengingatkan diri, ini juga akan berlalu. Ada orang-orang yang terbiasa hidup dalam konflik batin, terbiasa tegang, terbiasa waspada terus, terbiasa mengharapkan yang terburuk. Dan ketika mereka mencoba beristirahat, pikiran mereka tidak tahu caranya. Karena pikiran mereka sudah belajar bahwa damai itu berbahaya. Mereka belajar kalau santai berarti sesuatu yang buruk akan terjadi. Mereka belajar kalau lengah berarti hidup akan menyerang. Tapi itu bohong. Bohong yang lahir dari ketakutan. Ketenangan bukan bahaya. Ketenangan adalah obat. Ketenangan adalah rumah. Ketenangan adalah perlindungan. Ketenangan adalah tempat kamu membangun kembali dirimu. Dan karena itulah ketenangan tidak perlu diperdebatkan. Karena ketenangan bukan diskusi. Bukan negosiasi dengan kecemasanmu. Bukan kesepakatan dengan pikiranmu. Tapi pilihan yang tegas. Artinya, tidak hari ini. Hari esok aku tidak akan berdebat dengan pikiranku. Hari ini aku tidak akan berdebat dengan sakitku. Hari ini aku tidak akan berdebat dengan masa laluku. Hari ini aku tidak akan berdebat dengan masa depan. Hari ini aku hanya akan bernapas. Hari ini aku hanya akan melepaskan. Hari ini aku hanya akan beristirahat. Karena ada hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Ada hal-hal yang tidak bisa kamu ubah. Ada hal-hal yang tidak bisa kamu selesaikan sekarang. Dan berdebat dengan hal-hal itu cuma akan menghancurkanmu. Orang-orang Stoa tidak berdebat dengan kenyataan. Mereka menerima. Dan dalam penerimaan itu, mereka menemukan kekuatan, kedamaian, dan kebebasan. Karena saat kamu berhenti berdebat dengan apa yang sudah terjadi, pikiranmu jadi lega, jiwamu terasa ringan, tubuhmu benar-benar istirahat. Ketenangan tidak diperdebatkan, dia dijaga seperti harta karun, dirawat seperti api kecil. Dibiarkan tetap hidup dengan tindakan sederhana, napas yang pelan, pikiran yang lembut, kata-kata baik kepada diri sendiri, keheningan, penyerahan diri, istirahat. Dan jika hari ini pikiranmu ingin berdebat, kamu tidak harus ikut bermain. Kamu bisa diam, kamu bisa mengamati, kamu bisa membiarkannya lewat. Kamu bisa memilih ketenangan, meskipun dunia di luar berisik. Karena ketenangan bukan berarti tidak ada masalah. Ketenangan adalah kehadiranmu. Dan malam ini, kamu bisa kembali kepada dirimu sendiri tanpa pertengkaran, tanpa perang, tanpa serangan dari dalam. Cuman kedamaian, cuman hening, cuma istirahat. 7 apa yang belum selesai, biarlah menunggu. Setiap malam, banyak orang membawa beban yang tak kasat mata. Bukan sesuatu yang terlihat di wajah, tapi terasa di dada. Itu perasaan bahwa masih ada yang kurang, bahwa kamu belum mencapai, belum merampungkan, bahwa masih ada yang menggantung. Tubuhmu sudah lelah dan ingin tidur, tapi pikiranmu tetap terjaga, seolah punya utang yang harus dibayar sebelum memejamkan mata.
Seolah istirahat adalah hadiah yang hanya pantas kamu dapatkan jika semuanya sudah beres. Dan itu jebakannya. Karena jika kamu menunggu semuanya sempurna untuk beristirahat, kamu tak akan pernah benar-benar tenang. Akan selalu ada yang tertunda, selalu ada yang harus dikerjakan, selalu ada yang perlu dibenahi. Selalu ada obrolan yang terlewat, tugas yang belum tuntas, rencana yang masih setengah matang, jawaban yang tak kunjung ditemukan, ide yang belum dieksekusi. Hidup pada dasarnya selalu membiarkan sesuatu terbuka. Karena itulah kamu perlu belajar sesuatu yang tak pernah diajarkan. Tapi tahu tidak apa yang menyelamatkanmu? Apa yang tertunda bisa menunggu. Ia bisa menunggu karena kamu bukan mesin. Pikiranmu tak diciptakan untuk aktif terus-menerus. Tubuhmu tak dirancang untuk hidup dalam ketegangan tanpa jeda. Jiwamu butuh ruang untuk bernapas tanpa rasa tertinggal. Apa yang belum selesai bisa menunggu karena kamu juga penting. Karena ketenanganmu lebih berharga daripada daftar tugasmu. Karena istirahatmu lebih berarti daripada produktivitasmu. Karena kesehatanmu lebih mahal daripada apapun yang masih kurang. Terkadang kamu memaksa diri seolah tak punya hak untuk berhenti. Seolah berhenti berarti kalah. Seolah tidur adalah menyerah. Seolah istirahat itu kemewahan. Padahal istirahat bukanlah kemewahan. Istirahat adalah kebutuhan. Istirahat adalah caramu untuk terus melangkah. Istirahat adalah cara untuk benar-benar hidup. Dan disinilah pikiranmu mulai memainkan perannya yang rumit. Pikiranmu berbisik, kalau tidak kamu lakukan hari ini, besok akan lebih berat. Kalau tidak kamu selesaikan sekarang, semuanya akan menumpuk. Kalau kamu tidur, kamu membiarkan hidupmu berlalu begitu saja. Lalu kamu percaya pada bisikan itu. Karena kamu percaya, kamu tetap terjaga. Karena kamu terjaga, kamu semakin lelah. Karena semakin lelah, besok kamu makin tak sanggup menyelesaikan apa yang tertunda. Maka jadilah siklus. Dan siklus itulah yang mencuri kedamaianmu. Malam ini aku ingin kamu melihatnya dengan jernih. Apa yang belum selesai bisa menunggu. Tapi kamu tidak bisa menunggu untuk beristirahat. Karena jika terus memaksakan diri, tubuhmu akan menghentikanmu dengan cara lain. Kecemasan yang tak beralasan, insomnia yang menggerogoti, kelelahan yang tak terobati, kesedihan yang tak bernama, rasa letih yang tak bisa diusir dengan tidur siang, pikiran yang tak lagi setajam dulu, hati yang mulai merasa tak kuat. Kamu tidak harus sampai di titik itu. Kamu bisa berhenti hari ini. Kamu bisa memberi izin pada dirimu sendiri. Kamu bisa berkata, apa yang masih kurang akan aku selesaikan besok. Kalimat sederhana itu adalah bentuk mencintai diri sendiri. Beberapa orang mengira menjadi kuat berarti tak pernah berhenti. Tapi kekuatan sejati justru tahu kapan harus berhenti. Tahu kapan mengatakan cukup. Tahu kapan tubuhmu tak lagi mampu. Tahu kapan pikiranmu kewalahan. Tahu kapan jiwamu benar-benar memohon istirahat. Apa yang tertunda bisa menunggu dan kamu bisa membuktikannya. Coba pikirkan satu hal yang paling menekanmu. Hanya satu. Sesuatu yang membuatmu cemas, yang terlewat, yang harus kamu lakukan, yang terus berputar di kepalamu. Sekarang lihatlah dengan tenang, bukan sebagai ancaman, bukan sebagai monster, hanya sebagai sesuatu yang ada. Lalu tanyakan pada dirimu, apakah ini benar-benar bisa diselesaikan sekarang? Di atas tempat tidur, dalam keadaan pikiran yang lelah? Hampir selalu jawabannya, tidak. Karena hal-hal penting lebih baik diselesaikan dalam terang. Dengan energi yang pulih, kejernihan yang utuh, dan ketenangan, dengan hati yang teduh dan pikiran yang segar. Jadi tindakan paling cerdas yang bisa kamu lakukan terhadap apa yang tertunda adalah tidur. Ya, tidur. Karena saat tidur, pikiranmu mengatur ulang, tubuhmu memulihkan diri, emosimu menjadi tenang, perspektifmu berubah, kesabaranmu kembali, kekuatanmu kembali. Dan apa yang tadi malam terasa mustahil, besok pagi mungkin terasa jauh lebih ringan. Tapi jika kamu tetap terjaga, yang kamu raih hanyalah kelelahan yang lebih dalam dan membuat segalanya tampak lebih suram. Apa yang tertunda bisa menunggu. Bukan karena itu tidak penting, tapi karena kamu penting. Bukan karena itu tidak serius, tapi karena kamu perlu sehat untuk menghadapinya. Bukan karena itu bukan tanggung jawabmu, tapi karena tanggung jawabmu juga termasuk menjaga dirimu sendiri.
Ide ini meski terdengar sederhana bisa mengubah hidupmu. Karena ia membawamu keluar dari hiruk-pikuk, dari tekanan, dari rasa takut, dan mengembalikanmu pada kemanusiaanmu sendiri. Hari ini kamu melakukan yang bisa kamu lakukan. Hari ini kamu memikul yang sanggup kamu pikul. Hari ini kamu menyelesaikan yang sempat kamu selesaikan. Dan apa yang belum bisa, biarlah menunggu. Jangan menghukum dirimu karena tak mampu melakukan segalanya. Jangan mempermalukan dirimu karena tak sempurna. Jangan menuntut terlalu banyak seolah-olah kamu tidak punya batas. Batas bukanlah kegagalan. Batas adalah kenyataan. Dan menerima kenyataan adalah kedamaian. Malam ini kamu tak harus menyelesaikan semuanya. Kamu tak harus membuktikan apapun. Kamu tak perlu terus berlari. Kamu tak perlu terburu-buru. Kamu tak perlu memanggul seluruh beban hidupmu di atas pundak sendirian. Kamu bisa menundanya untuk besok. Kamu bisa beristirahat beberapa jam. Kamu bisa tidur dengan tenang. 8 jangan ulang-ulang hari itu di dalam kepalamu. Ada rasa lelah yang tidak datang dari apa yang kamu kerjakan, tapi dari apa yang terus kamu putar berulang kali. Dan kebiasaan memutar ulang itu biasanya muncul tepat saat kamu mulai merebahkan diri. Saat semuanya hening, saat tak ada lagi yang mengganggu, saat dunia seperti berhenti, dan tiba-tiba pikiranmu mulai menjalankan film tentang hari itu lagi. Kamu kembali ke obrolan, kembali ke momen kikuk, kembali ke kata yang salah keluar dari mulutmu, kembali ke tatapan yang menyakitkan, kembali ke kesalahan, kembali ke peluang yang menurutmu sudah terlewat, kembali ke semua yang tidak berjalan mulus, dan kamu putar ulang lagi, dan lagi. Seolah-olah dengan mengulang semuanya akan membaik. Padahal tidak. Itu hanya menghancurkanmu dari dalam. Makanya ini penting, jangan terus-terusan mengingat hari itu. Karena hari itu sudah pergi, sudah selesai, sudah melakukan apa yang seharusnya ia lakukan, sudah meninggalkanmu dengan apa yang memang pantas ia tinggalkan. Dan kamu tidak perlu terus tinggal di dalamnya. Kadang otakmu salah paham. Ia mengira bahwa mengulang itu sama dengan belajar. Iya, refleksi itu baik, tapi pengulangan tanpa henti, itu bukan refleksi. Itu penyiksaan, itu kecemasan, itu luka yang sengaja kamu congkel lagi. Seperti menyentuh memar hanya untuk memastikan masih sakit. Tentu saja masih sakit, dan akan terus sakit kalau tidak kamu biarkan sembuh. Jangan putar ulang hari itu di kepalamu, karena pikiranmu yang lelah tidak sedang berusaha menyembuhkanmu. Ia sedang menghukummu. Ia mengulang agar kamu merasa gagal. Ia mengulang agar kamu ingat bahwa kamu tidak cukup baik. Ia mengulang untuk menunjukkan sisi terburukmu. Dan itu bukan keadilan, itu kekejaman. Ada suara dalam hati yang muncul di malam hari lalu makin keras. Suara itu bilang, harusnya kamu lebih baik. Harusnya kamu bicara beda. Harusnya kamu lebih kuat. Harusnya kamu lebih pintar. Harusnya kamu lebih tegar. Harusnya kamu bereaksi lain. Tapi suara itu bukan suara bijak. Suara itu suara lelah. Dan pikiran yang lelah itu tidak adil. Jangan percaya semua yang ia bisikkan di malam hari. Jangan percaya versi gelap dari kepalamu sendiri. Karena di siang hari, dengan cahaya dan tenaga, kamu tidak akan berpikir seperti itu. Di siang hari, kamu bisa melihat abu-abu, bisa memahami, bisa memaafkan diri, bisa melangkah maju. Tapi malam hari, pikiranmu jadi ekstrim. Semua hitam atau putih, sukses atau gagal. Apakah aku benar atau aku kacau? Padahal hidup tidak seperti itu. Hidup lebih manusiawi, lebih lembut, lebih kompleks. Kamu juga begitu. Itu sebabnya jangan putar ulang hari itu. Karena mengulang tidak akan memutar waktu, tidak akan mengembalikan kesempatan, tidak akan mengubah apapun, tidak akan menghapus rasa sakit, tidak akan memperbaiki masa lalu. Yang dilakukannya hanya mencuri masa kini darimu. Dan yang paling menyedihkan, ia mencuri istirahatmu. Satu-satunya bagian dari hari yang seharusnya jadi tempat perlindunganmu. Lalu gimana kalau pikiranmu mulai berulang lagi? Jangan dilawan, jangan dibantah, jangan panik, cukup amati. Seperti kamu melihat awan lewat, seperti kamu melihat ombak datang lalu pergi. Karena pikiran memang seperti itu, datang, terasa kuat, terasa nyata. Tapi kalau kamu tidak ikut terbawa, kalau kamu tidak naik ke atasnya, ia akan pergi sendiri.
Masalahnya adalah kamu terjebak di dalamnya. Kamu ubah jadi cerita, lalu cerita itu memenjarakanmu. Maka ketika ingatan itu datang, kamu bisa bilang, oh ini lagi, sudah selesai. Ketika adegan itu muncul, kamu bilang, aku tidak akan mengulang ini. Ketika rasa bersalah datang, kamu bilang, malam ini aku tidak akan menghukum diri sendiri. Ketika ketakutan datang, kamu bilang, besok pagi aku akan pikirkan dengan tenang. Karena ini yang perlu kamu sadari. Malam hari bukan waktu untuk menganalisis hidupmu. Malam hari adalah waktu untuk melepaskannya. Jangan terus-terusan mengingat hari yang sudah lewat. Bukan karena hari itu tidak penting, tapi karena ketenangan batinmu lebih penting. Bukan karena kamu tidak belajar apapun, tapi belajar tidak butuh siksaan. Kamu bisa belajar tanpa menghancurkan diri. Kamu bisa tumbuh tanpa mempermalukan diri. Kamu bisa berkembang tanpa menyerang diri sendiri. Itulah kedewasaan, itulah kebijaksanaan, itulah damai. Malam ini, biarkan hari itu berlalu, biarkan ia selesai, biarkan ia pudar, biarkan ia tenang di dalam dirimu. Karena kamu bukan momen terburukmu hari itu, kamu bukan kesalahanmu, kamu bukan reaksimu, kamu bukan jatuhmu. Lebih dari itu, dan besok kamu punya kesempatan baru. Tapi untuk sekarang, jangan putar ulang hari itu. Sekarang tidurlah. Ngomong-ngomong, tubuhmu pantas istirahat. Tubuhmu sudah bersamamu melewati semuanya. Hari-hari baik, hari-hari buruk. Malam-malam panjang. Pagi-pagi yang berat, saat kamu merasa kuat dan saat kamu hampir menyerah. Tubuhmu sudah membawa seluruh hidupmu. Tapi seringkali kamu perlakukan ia seperti musuh. Seperti alat, seperti sesuatu yang cuma berfungsi untuk produktif, bertahan, memenuhi kewajiban, seolah ia tidak merasa, seolah ia tidak lelah, seolah ia tidak butuh kasih sayang. Padahal tubuhmu layak dapat gencatan senjata. Bukan perang. Ia tidak pantas terus-menerus tegang, tidak pantas hidup dalam mode terhimpit, tidak pantas selalu siaga tinggi. Ia pantas istirahat. Karena ia sudah menanggung lebih banyak dari yang kamu sadari. Kadang kamu pikir lelah itu cuma mental, tapi tubuhmu juga menyimpan semua yang kamu pendam. Ia simpan sedih di punggung, cemas di dada, takut di perut, khawatir di rahang yang terkatup rapat, tekanan di bahu, sakit di leher, stres di jantung yang berdebar kencang. Itulah kenapa, meskipun kamu ingin tidur, tubuhmu tidak bisa, karena ia tegang, karena ia masih dalam mode bertahan, karena ia bersiap menghadapi bahaya yang sebenarnya tidak ada saat ini. Malam ini, sadari itu. Lalu biarkan ia lepas. Kamu sudah cukup berjuang. 9 tubuhmu layak untuk beristirahat. Layak mendengar kata-kata, semua sudah berakhir sekarang. Layak mendengar, kamu aman. Layak diingatkan, kamu boleh melepaskan semuanya. Tubuhmu pantas mendapatkan ruang di mana ia tak perlu terus bertahan. Karena bertahan itu melelahkan. Menguras energi, membuatmu lelah. Dan percayalah, kamu sudah terlalu sering bertahan. Mungkin tubuhmu tak pernah mengeluh dengan suara, tapi ia mengeluh lewat tanda-tanda, lewat insomnia, lewat rasa lelah saat baru bangun, lewat ketegangan, lewat rasa sakit, lewat napas yang pendek, lewat jantung yang berdegup kencang, lewat energi yang tak pernah cukup, lewat beban berat yang tak kunjung pergi. Dan semua tanda itu bukan kelemahan, itu pesan. Pesan yang jelas, aku butuh istirahat. Kadang kamu ingin terus melangkah, terus bergerak. Karena kamu takut jika berhenti, rasa sakit akan mengejar. Kamu takut jika berhenti, kesedihan akan datang. Kamu takut jika berhenti, ketakutan itu akan merangkulmu. Maka kamu pilih sibuk. Kamu pilih teralihkan. Kamu pilih tetap berfungsi. Tapi saat malam tiba, kamu tak bisa lagi lari. Di sanalah tubuhmu muncul dengan penat yang menumpuk. Dengan tegang yang terpendam, dengan kebutuhan mendesak akan istirahat. Dan kamu punya 2 pilihan. Kamu bisa melawannya. Frustrasi, kecewa, marah karena tak bisa tidur. Atau kamu bisa memberinya istirahat. Menyerah dengan cara yang benar. Mengatakan, hari ini aku tak akan melawan lagi. Mengatakan, hari ini aku beristirahat. Mengatakan, hari ini aku memperlakukan diriku dengan hormat. Karena tubuhmu bukan musuhmu. Tubuhmu adalah rumahmu. Dan saat rumahmu lelah, kau tak menghukumnya. Kau merawatnya.
Tubuhmu pantas beristirahat, karena ia terus menopangmu, bahkan saat kau tak sanggup menopang dirimu sendiri, karena ia ada saat kau menangis, ia ada saat kau hancur, ia ada saat tak ada yang memahamimu, ia ada saat pikiranmu penuh suara bising, ia ada saat hatimu dipenuhi rasa takut. Tubuhmu pantas beristirahat. Dan istirahat itu dimulai pada malam hari. Semua dimulai saat kau melepaskan ketegangan, saat kau merilekskan rahang, saat kau menurunkan bahu, saat kau menarik napas lebih lambat, saat kau berhenti mengepalkan dada, saat kau berhenti melawan rasa kantuk. Karena tidur bukanlah paksaan. Tidur adalah izin. Dan saat tubuhmu merasa aman, ia akan beristirahat dengan sendirinya. Maka malam ini jangan paksa dirimu untuk cepat tertidur. Jangan paksa dirimu merasa baik-baik saja. Cukup beri tubuhmu izin untuk berhenti. Bicaralah padanya seperti kau berbicara pada seseorang yang sangat kau cintai. Katakan, terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Katakan, kamu boleh istirahat sekarang. Katakan, kamu tak perlu waspada lagi. Aku akan menjagamu. Karena saat kau menjaga dirimu sendiri, sesuatu di dalam dirimu menjadi tenang, sesuatu menjadi lembut, sesuatu melepaskan beban yang selama ini dipikul. Dan disitulah istirahat sejati dimulai. Tubuhmu layak beristirahat dan kamu pun layak. Maka malam ini, meskipun dunia tetap berputar, meskipun hidup masih punya tantangan, meskipun masih ada hal-hal yang tak kamu mengerti, tubuhmu tak perlu terus berjuang. Ia boleh melepaskan, ia boleh bernapas, ia boleh beristirahat. Dan kau boleh tidur dengan ketenangan seseorang yang akhirnya memberi dirinya izin untuk berdamai. 10 kegelapan itu juga bisa menjadi pelindung. Sudah lama sekali banyak orang menganggap gelap sebagai ancaman, seolah malam adalah zona bahaya, seolah mematikan lampu sama saja membuka pintu untuk ketakutan, seolah sunyi itu sesuatu yang menyeramkan. Memang, untuk pikiran yang lelah, malam bisa terasa sangat berat. Rasanya seperti ruang di mana semua yang kamu pendam sepanjang hari tiba-tiba meledak ke permukaan. Tapi ada satu hal yang jarang sekali dikatakan orang. Dan ini bisa mengubah caramu merasakan momen-momen seperti ini. Kegelapan juga melindungi. Bukan sekadar tidak adanya cahaya. Kegelapan adalah istirahat untuk matamu. Ini adalah jeda untuk tubuhmu. Ini adalah ketenangan untuk duniamu. Ini adalah pengingat halus bahwa kamu tidak harus selalu siap sedia. Tidak harus membuktikan apapun kepada siapapun malam ini. Nggak harus terus berlari. Nggak harus memikul semuanya sendirian. Kegelapan melindungi karena membiarkan kamu sedikit menghilang dari hiruk-pikuk. Membiarkan kamu berhenti dilihat, berhenti berakting, berhenti merespons, berhenti berjuang. Seolah-olah malam berbisik pelan. Kamu boleh menurunkan kewaspadaanmu sekarang. Dan kalimat sederhana itu bagi jiwa adalah kelegaan yang luar biasa. Siang hari, terlalu banyak hal yang berebut perhatianmu. Pekerjaan, orang-orang, pesan, tanggung jawab, berita, kecemasan. Semuanya menuntut, semuanya menekan, semuanya mendorongmu. Dan kamu bertahan, kamu kuat, kamu terus berfungsi. Tapi kemudian malam tiba dan akhirnya dunia menjadi sunyi. Dan kesunyian itu bukan hukuman, itu hadiah. Kegelapan juga melindungi karena membiarkan kamu menjadi dirimu sendiri tanpa perlu menjelaskan, tanpa perlu tersenyum, tanpa perlu pura-pura, tanpa perlu membuktikan bahwa kamu baik-baik saja. Kegelapan menyelimutimu seperti selimut lembut, membungkusmu, membiarkanmu bernapas, membiarkanmu ada tanpa penghakiman. Dan ya, terkadang pikiran-pikiran sulit muncul di dalam gelap. Kenangan lama, rasa takut, keraguan. Tapi itu bukan berarti kegelapan itu buruk. Itu berarti kamu akhirnya berada di ruang di mana pikirannya berhenti berpacu. Dan ketika ia berhenti, kamu bisa mendengar apa yang selama ini tersembunyi. Bukan untuk menghancurkanmu, tetapi agar kamu bisa melepaskannya. Ada cara lain juga bagaimana kegelapan melindungi. Ia melindungi hatimu dari terus-menerus berjuang. Ia melindungi tubuhmu dari terus menanggung beban. Ia melindungi jiwamu dari terus melawan. Malam seperti pintu yang tertutup antara dirimu dan dunia. Pintu yang berkata, cukup.
Dan inilah yang perlu kamu pahami, malam tidak datang untuk menyerangmu. Malam datang untuk menyelamatkanmu dari segala yang berlebihan, pikiran yang berlebihan, tekanan yang berlebihan, tanggung jawab yang berlebihan, kebisingan yang berlebihan. Ada sesuatu yang sangat manusiawi tentang kegelapan, sesuatu yang membawamu kembali ke kesederhanaan. Karena ketika semuanya gelap, kamu tidak perlu melihat terlalu banyak, tidak perlu menganalisis terlalu banyak, tidak perlu mengendalikan terlalu banyak. Kamu hanya perlu bernapas, kamu hanya perlu ada. Kegelapan mengajakmu untuk percaya bahwa kamu tidak perlu melihat semuanya agar merasa aman. Percaya bahwa kamu tidak perlu memiliki semua jawaban untuk bisa beristirahat. Percaya bahwa kamu bisa menutup mata dan tetap baik-baik saja. Dan ini sesuatu yang dipahami secara mendalam oleh Stoikisme. Stoikisme tidak menyuruhmu mengendalikan hidup. Ia menyuruhmu mengendalikan sikapmu, mengendalikan cara kamu merespons, memilih kedamaian. Bahkan saat kamu tidak bisa mengubah apapun di luar sana, kegelapan melindungi karena mengingatkanmu bahwa tidak semuanya tergantung padamu. Ada ritme alami. Waktu untuk bertindak dan waktu untuk melepaskan, waktu untuk berjuang dan waktu untuk beristirahat, waktu untuk berpikir dan waktu untuk berhenti berpikir. Malam adalah waktunya. Beristirahat bukan kelemahan, itu kebijaksanaan, itu rasa hormat pada diri sendiri, itu kepedulian. Kadang kamu merasa jika kamu santai, sesuatu yang buruk akan terjadi, seolah hidup akan memanfaatkan istirahatmu untuk menyerangmu. Tapi hidup tidak seperti itu. Pikiranmu yang lelahlah yang membuatmu percaya itu. Kecemasanmu lah yang membuatmu percaya itu. Kenyataannya, beristirahat membuatmu lebih kuat. Tidur membuatmu lebih jernih. Melepaskan membuatmu lebih stabil. Kegelapan juga melindungi karena memberi izin untuk tidak melakukan apapun, dan izin itu adalah obat. Dalam kegelapan tidak ada yang meminta hasil darimu. Tidak ada yang menuntut produktivitas, tidak ada yang mengawasi untuk menghakimi, tidak ada yang mengevaluasimu, hanya ada kamu. Dan itu seharusnya kedamaian, bukan ketakutan. Jadi malam ini jika kamu merasa kegelapan mulai menekan, coba ubah sudut pandangmu. Jangan lihat ia sebagai musuh, lihatlah ia sebagai tempat berlindung. Sebagai ruang di mana kamu bisa beristirahat tanpa perlu menjelaskan apapun. Sebagai ruang di mana jiwamu bisa menurunkan kewaspadaannya. Biarkan kegelapan menyelimutimu. Biarkan ia melindungimu dari kebisingan. Biarkan ia melindungimu dari dirimu sendiri saat kamu terlalu banyak menuntut dari dirimu. Biarkan ia melindungimu dari kesibukan. Biarkan ia melindungimu dari dunia. 11. Tidak semua yang kamu pikirkan itu benar. Ada malam-malam di mana pikiranmu terlalu ramai. Dia bicara seperti sedang dikejar waktu. Dia bicara seperti sedang ketakutan. Dia bicara seperti sedang berusaha meyakinkanmu akan sesuatu. Dan kamu, tanpa sadar, mendengarkan suara di dalam kepalamu itu, seolah itu adalah kebenaran mutlak, seolah setiap pemikiran yang muncul adalah pesan nyata, seolah semua yang kamu bayangkan sudah jadi fakta, seolah semua yang kamu takuti sudah terjadi. Tapi inilah satu pelajaran yang bisa membawamu kembali pada ketenangan. Tidak semua yang kamu pikirkan itu benar. Pikiran hanyalah pikiran. Bisa berupa ide, kenangan, kekhawatiran, gambar, atau kalimat yang datang tanpa diundang. Dan seringkali ia muncul bukan karena benar, tapi karena kamu lelah, karena kamu sedang sensitif, karena kamu diam terlalu lama, karena pikiranmu sedang mencari kendali, karena ia mencari penjelasan, karena ia berusaha melindungimu meski caranya menyakitkan. Ada pikiran yang datang seperti peringatan. Dia bilang sesuatu akan salah. Dia bilang kamu tidak akan sanggup. Dia bilang kamu sendirian. Dia bilang kamu gagal. Dia bilang semuanya akan hancur. Dia bilang kamu tidak cukup baik. Dia bilang kamu tertinggal. Dia bilang tidak ada jalan keluar. Dan semua pikiran itu terasa nyata, terasa berat, terasa seperti kebenaran. Padahal tidak. Itu hanya suara bising dari pikiran yang capek. Pikiran yang lelah tidak bisa berpikir jernih. Dia berpikir dengan penuh ketakutan, membesar-besarkan terburu-buru, seolah-olah semuanya adalah ancaman.
Karena itu, kamu harus belajar melihat pikirannya dari jarak tertentu, bukan dengan melawan, tapi dengan bijaksana. Seperti orang yang melihat langit dan memperhatikan awan yang lewat. Awan bukanlah langit. Awan adalah sesuatu yang melintas di langit, dan pikiranmu bukanlah dirimu. Pikiran adalah sesuatu yang melintas dalam dirimu. Tidak semua pikiran itu benar. Kadang pikiranmu menunjukkan sebuah kenangan lalu berkata, "Ini bukti kamu nggak berharga." Tapi itu tidak benar. Itu hanya kenangan. Kadang pikiranmu mengingatkanmu akan sebuah kesalahan lalu berkata, "Ini artinya kamu akan selalu begitu." Tapi itu tidak benar. Itu hanya kesalahan. Kadang pikiranmu menunjukkan ketakutan lalu berkata, "Ini pasti akan terjadi." Tapi itu tidak benar. Itu hanya rasa takut. Rasa takut itu pembohong ulung. Dia tahu cara bicara, cara meyakinkan, cara menyentuh lukamu, cara menekan rasa tidak amanmu, cara menggunakan masa lalumu untuk menakuti masa depanmu. Tapi kamu tidak harus menurutinya. Kamu tidak harus mengikutinya. Kamu tidak harus mempercayainya. Kamu bisa mendengarkannya, lalu melepaskannya. Dan ini bukan soal mengabaikan hidup. Ini soal tidak membiarkan pikiranmu menghancurkanmu dengan cerita-cerita yang tidak nyata. Karena seringkali kamu menderita karena hal yang belum terjadi. Kamu menderita karena skenario khayalan. Kamu menderita karena percakapan yang tidak pernah ada. Kamu menderita karena masalah yang bahkan belum datang. Kamu menderita karena pikiran yang terasa nyata, padahal hanya kecemasan. Dan penderitaan itu mencuri ketenanganmu, mencuri tidurmu, mencuri energimu, mencuri hidupmu. Tidak semua pikiran itu benar. Dan saat kamu benar-benar memahami ini, ada sesuatu yang melonggar di dalam dirimu. Kamu tidak harus melawan setiap ide. Kamu tidak harus menanggapi setiap pikiran. Kamu tidak harus terlibat dengan setiap cerita yang diciptakan pikiranmu. Kamu bisa memilih. Kamu bisa bilang, "Ini cuma pikiran." Kamu bisa bilang, "Ini bukan kenyataan." Deskomti bis di bedang do ini rasa lelah yang sedang berbicara. Kamu bisa bilang, "Ini rasa takut." Dan saat kamu menyebutnya, dia kehilangan kekuatannya, karena yang menguasaimu adalah apa yang tidak kamu pahami. Tapi saat kamu memahaminya, dia tidak lagi mengendalikanmu dengan cara yang sama. Stoikisme mengajarkan sesuatu yang dalam, bukan kejadian yang menyakitimu. Tapi apa yang kamu pikirkan tentang kejadian itulah yang menyakitimu. Dan di malam hari, pikiranmu cenderung lebih keras, lebih berlebihan, lebih berat. Karena itulah, di malam hari kamu butuh lebih banyak kelembutan pada dirimu sendiri. Kamu butuh lebih sedikit penghakiman. Kamu butuh lebih sedikit perdebatan dalam kepala. Kamu butuh ketenangan. Dan ketenangan dimulai saat kamu berhenti percaya pada semua yang dikatakan pikiranmu. Kamu bisa punya pikiran sedih dan tetap baik-baik saja. Kamu bisa punya pikiran gelap dan tetap punya cahaya. Kamu bisa punya pikiran menakutkan dan tetap aman. Karena pikiran bukanlah takdir, pikiran hanyalah gerakan. Dan malam ini kamu bisa melepaskannya. Kalau pikiranmu mengatakan sesuatu yang kejam, jangan balas dengan kekejaman yang lebih besar. Balaslah dengan ketenangan, kejujuran, dan kasih sayang pada diri sendiri. Katakan, "Aku tidak harus percaya padamu." Katakan, "Aku tidak harus takut padamu." Katakan, "Aku tidak harus membencimu." Katakan, "Aku bisa mendengarmu tanpa harus hancur." Lalu tarik napas dalam-dalam, biarkan udara masuk. Biarkan ia mengisi ruang yang selama ini terasa kosong. Biarkan ia mengingatkanmu bahwa kamu masih hidup, bahwa kamu masih bisa memilih. Kamu bisa memilih untuk tidak ikut tenggelam dalam arus pikiranmu sendiri. Kamu bisa memilih untuk duduk di tepi sungai dan hanya melihat air mengalir tanpa harus masuk ke dalamnya. Malam ini, jika pikiranmu mencoba membuatmu takut, kamu tidak perlu lari, kamu tidak perlu melawannya dengan keras. Kamu hanya perlu berkata, "Oh, ini kamu lagi, aku tahu kamu cuma pikiran," dan dengan lembut kembalilah pada napasmu. Kembali pada rasa kursi yang kamu duduki. Kembali pada suara di sekitarmu, kembali pada tubuhmu yang sebenarnya tidak sedang dalam bahaya. Karena damai tidak datang dari menghentikan pikiran. Damai datang dari tidak lagi percaya bahwa semua pikiran itu perlu diikuti. Maka ulangilah pada dirimu sendiri malam ini,
seperti mantra lembut yang menenangkan. Tidak semua yang aku pikirkan itu benar. Aku bisa merasakannya tanpa harus mempercayainya. Aku bisa mendengarkannya tanpa harus menurutinya. Aku bisa melepaskannya tanpa harus melawannya. Dan dengan itu, kamu perlahan-lahan mengambil kembali kendali. Bukan kendali atas apa yang terjadi di luar sana, tapi kendali atas bagaimana kamu menyikapi apa yang terjadi di dalam sini. Kamu layak untuk tenang, kamu layak untuk beristirahat, kamu layak untuk tidak selalu bertarung dengan kepalamu sendiri. Jadi malam ini, izinkan dirimu hanya menjadi, tanpa harus membuktikan apapun. Tanpa harus menyelesaikan apapun, tanpa harus menjadi versi terbaik dari dirimu. Cukup bernapas, cukup ada, dan biarkan ketenangan datang dengan sendirinya, sedikit demi sedikit, seperti fajar yang tidak pernah memaksakan diri untuk tiba. 12. Biarkan tidur jadi obatmu. Ada yang memejamkan mata, tapi tak benar-benar istirahat. Ada yang terlelap, tapi tak pernah pulih. Sebab raga mereka mati, iya. Tapi pikiran mereka masih tegang, hati masih syarat beban, jiwa masih siaga. Dan saat itulah, tidur bukan lagi tempat berlindung, melainkan hanya jeda yang setengah matang. Maka pahamilah ini baik-baik. Biarkan tidur menyembuhkanmu. Karena tidur bukan cuma soal menutup kelopak mata. Tidur adalah obat yang sunyi. Sebuah proses sunyi di mana raga membangun ulang dirinya, pikiran menata ulang isi kepala, emosi menemukan ketenangannya, energi perlahan kembali ke pangkuanmu. Dan hidupmu diperbaiki dari dalam, tanpa perlu kau gerakkan jari pun. Tapi agar semua itu terjadi, kau harus mengizinkannya. Berhenti melawan, berhenti menuntut, berhenti mendak. Sebab saat kau melawan tidur, ia pergi. Saat kau putus asa, raga justru gelisah. Saat kau memaksakan diri, pikiranmu malah berkecamuk. Dan kau pun terperangkap dalam pertempuran yang sebenarnya tak perlu kau mulai. Maka biarkan tidur memperbaiki dirimu. Jangan paksa, jangan kejar dengan cemas, jangan tuntut seolah ia tugas yang harus dituntaskan. Izinkan ia seperti kau mengizinkan pelukan. Tidur datang paling indah saat kau menyerah, saat kau lepas kendali, saat kau berhenti mengulang-ulang kejadian hari ini, saat kau berhenti merencanakan masa depan yang belum tentu datang. Saat kau berhenti menghukum pikiranmu sendiri, saat kau berhenti berdebat dengan suara di kepalamu. Karena tidur butuh raga yang tenang, butuh hati yang lembut, beat pikiran yang tak terlalu keras. Ia butuh jiwa yang merasa aman, dan rasa aman itu tidak datang dari mengetahui segalanya, tapi dari sadar penuh. Untuk saat ini kau tak perlu memikirkan apapun. Biarkan tidur menyembuhkanmu. Meski hari ini kau belum menang, meski hari ini kau gagal, meski hari ini kau merasa lemah, meski hari ini kau tak sanggup menangani semuanya, meski hari ini hidup terasa menyakitkan, sebab tidur tidak menuntut kesempurnaan. Tidur hanya menuntut satu hal, penyerahan diri. Tidur cuma minta satu, lepaskan hari ini, lepaskan bebannya, lepaskan tuntutannya, lepaskan rasa bersalahnya. Saat kau benar-benar melepaskan, tidur akan bekerja. Ragamu tahu cara memperbaiki dirinya, pikiranmu tahu cara menyesuaikan, hatimu tahu cara melambat, jiwamu tahu cara menarik napas. Tapi kau harus mengizinkan semua itu terjadi. Kadang kita tak tidur karena merasa, kalau aku terlelap, aku kehilangan kendali. Seolah tidur berarti menurunkan kewaspadaan. Dan kau benar, tidur memang menurunkan kewaspadaan. Tapi itu tidak berbahaya. Justru itu perlu, karena tak ada manusia yang bisa hidup siaga terus-menerus. Tak seorang pun bisa waspada selamanya. Tak seorang pun bisa bertahan tanpa istirahat. Maka biarkan tidur menyembuhkanmu. Biarkan malam ini menjadi bengkel hening di mana hidupmu diperbaiki dari dalam. Biarkan malam ini menjadi tempat pikiranmu dibersihkan. Biarkan malam ini menjadi tempat hatimu beristirahat. Biarkan malam ini menjadi tempat ragamu melepaskan segala ketegangan. Dan jika malam ini kau merasa tak bisa cepat terlelap, jangan putus asa, jangan tekan dirimu, jangan menyalahi dirimu sendiri. Cukup temani dirimu. Bernapaslah, lepaskan. Karena bahkan di saat seperti itu, kau sedang menyembuhkan dirimu. Kau sedang berlatih damai. Kau sedang merawat dirimu sendiri. Tidur akan datang.
Dan saat ia datang, jangan kau ganggu dengan rasa bersalah, jangan kau rusak dengan tuntutan, jangan kau usir dengan pikiran-pikiran liar, biarkan ia bekerja. Biarkan ia menyembuhkanmu, biarkan ia mengembalikan kekuatanmu, biarkan ia mengembalikan kejernihanmu. Biarkan ia mengembalikan dirimu kembali kepadamu, karena kau tak harus kuat sepanjang malam, kau tak harus selalu bertarung, kau boleh beristirahat. Dan malam ini kau boleh, benar-benar boleh, membiarkan tidur menyembuhkanmu. Seperti janji sunyi bahwa besok dengan sedikit lebih tenang, dengan sedikit lebih banyak cahaya, kau akan sanggup melanjutkan lagi. 13. Jangan pernah melawan apapun yang sedang kamu rasakan. Banyak orang diam-diam berperang tanpa suara. Ini bukan perang melawan dunia, juga bukan perang melawan orang lain. Ini perang dalam diri, perang melawan emosi sendiri, melawan kesedihan, kecemasan, ketakutan, kelelahan. Melawan simpul di dada yang tiba-tiba mengencang saat semuanya sunyi dan kamu cuma sendirian bersama dirimu. Dan perang yang tidak terlihat ini justru paling menguras tenaga. Karena itu, satu pelajaran ini penting banget buat ketenanganmu. Jangan lawan apa yang kamu rasakan, karena apa yang kamu rasakan bukan musuhmu. Itu pesan, kadang peringatan, kadang luka, kadang kenangan, kadang beban yang kamu pikul bertahun-tahun, kadang sekadar capek yang numpuk. Tapi apapun bentuknya, melawannya cuma akan membesarkannya. Saat kamu melawan perasaanmu, kamu mengubahnya jadi monster. Kamu dorong dia menjauh. Kamu tekan. Kamu sembunyikan. Dan pas kamu merasa sudah berhasil mengendalikannya, dia balik lagi. Lebih kuat. Datang di malam hari. Diam-diam. Pas kamu paling lemah. Pas kamu nggak punya sisa tenaga untuk bertahan. Makanya hal paling bijak bukanlah melawan. Membiarkan bukan berarti menyerah pada kesedihan selamanya, juga bukan berarti tenggelam. Membiarkan artinya berhenti melawan realitas emosimu, berhenti bilang ke diri sendiri, seharusnya aku nggak gini, berhenti menyalahkan diri karena kepekaanmu, berhenti memaksakan diri untuk baik-baik saja padahal kamu jelas lelah. Karena seringnya rasa sakit itu sendiri nggak separah perlawananmu terhadapnya. Sakit karena kamu melawan, sakit karena kamu menghakimi, sakit karena kamu malu. Sakit karena kamu merasa nggak seharusnya begini. Sakit karena kamu membandingkan dirimu dengan orang lain. Sakit karena kamu menuntut kekuatan dari diri yang sedang butuh ketenangan. Jangan lawan apa yang kamu rasakan. Kamu nggak akan sembuh dengan memukul dirimu sendiri. Kamu sembuh lewat pengertian, kesabaran, cara yang lebih manusiawi dalam memperlakukan dirimu. Lewat suara batin yang tidak menyerang saat kamu paling rentan. Malam hari terasa lebih berat bukan karena emosimu membesar, tapi karena nggak ada lagi distraksi, nggak ada suara bising, nggak ada orang, nggak ada yang harus dilakukan. Hanya hatimu yang mulai bicara. Dan hati tidak bicara pakai logika. Dia bicara pakai rasa, kenangan, luka, dan kebenaran. Dan kalau kamu dengar dengan tenang, tanpa melawan, sesuatu akan berubah, sesuatu akan melunak, sesuatu akan lepas. Jangan lawan apa yang kamu rasakan. Kalau sedih, jangan takut, cuma perlu bernapas. Kalau cemas, jangan putus asa. Timani dirimu. Kalau takut, jangan menghakimi. Rangkul dirimu. Kalau hampa, jangan menyalahkan. Cukup hadir untuk dirimu sendiri. Karena apa yang kamu rasakan bukan tanda kamu hancur. Itu tanda kamu manusia, dan manusia itu merasakan. Manusia lelah. Manusia butuh istirahat emosional. Banyak orang menghabiskan hidupnya lari dari perasaan. Dan dengan lari itu, mereka malah menyakiti diri sendiri lebih dalam. Mereka penuh ketegangan, susah tidur, kesedihan yang gak kunjung usai. Karena apa yang tidak dirasakan akan terperangkap. Dan yang terperangkap akan membebani. Membebani dada, tubuh, pikiran, bahkan jiwa. Jangan lawan apa yang kamu rasakan, karena perlawanan tidak membuatmu kuat, hanya membuatmu keras. Dan keras itu beda dengan kuat. Kuat artinya mampu merasakan tapi tetap melangkah. Kuat artinya bisa menangis, tapi tetap bangun. Kuat artinya bisa bersedih tapi tetap bernapas. Kuat artinya bisa menerima emosi tanpa mengubahnya jadi hukuman. Stoikisme bukanlah menyangkal perasaan, tapi belajar untuk tidak dihancurkan olehnya, belajar mengamati emosi tanpa tersesat.
Tapi kalau kamu pegang, dia akan menarikmu ke dalam. Kalau kamu lawan, dia akan hantam lebih keras. Kalau kamu terima, dia akan tenang. Jadi malam ini, kalau ada sesuatu yang bergolak di dalam dirimu, jangan kabur, jangan lawan, jangan hukum diri sendiri. Cukup diam di sana, bernapas. Dengan kalimat sederhana itu, hatimu berhenti merasa bersalah karena ada. Jangan lawan apa yang kamu rasakan, karena apa yang kamu rasakan tidak ingin menghancurkanmu. Dia cuma ingin dilihat, cuma ingin didengar, cuma ingin dibebaskan. Dan saat kamu berhenti melawan, disitulah kamu akhirnya menemukan kedamaian yang sesungguhnya. 14 hari ini, izinkan dirimu melepaskan rasa bersalah. Kau tahu rasa bersalah itu yang muncul begitu malam tiba, membayangi langkahmu hingga ke kasur, berbisik pelan bahwa usahamu tak pernah cukup, bahwa kau sebenarnya bisa lebih, bahwa kau gagal, bahwa kau tak pernah memenuhi standar, bahwa responsmu salah, bahwa kau tak sempurna, bahwa hari ini tak kau manfaatkan sebaik mungkin. Rasa bersalah itu berat bukan karena adil, tapi karena kau lelah. Dan saat lelah, rasa bersalah justru makin kuat. Maka ini adalah pelajaran untuk jiwamu. Istirahatlah, lepaskan hari ini. Karena rasa bersalah yang tak lagi berguna berubah menjadi racun. Racun yang tak memperbaiki, hanya menghukum. Racun yang tak mengajar, hanya meremukkan. Racun yang tak membawa kemajuan, hanya memerangkapmu di masa lalu. Hari ini sudah usai. Tak sempurna memang, tapi kau selamat. Kau bersukasan kesalahan, tapi engkau belajar sesuatu. Kau merasa lemah, tapi engkau tetap bertahan. Kau gagal, tapi engkau melangkah lagi. Itu yang penting. Itu yang berarti. Itu yang utama. Rasa bersalah sering membohongimu. Bahwa istirahat adalah hadiah yang tak layak kau dapat. Bahwa tidur berarti melarikan diri. Bahwa melepaskan berarti tak bertanggung jawab. Tetapi itu semua tidak benar. Beristirahat bukan kabur, itu memulihkan. Tidur bukan lari, itu menyembuhkan. Dan kau butuh kesembuhan. Terkadang rasa bersalah lahir karena kau membandingkan dirimu dengan versi ideal dalam kepala yang selalu benar, tak pernah salah, tak pernah lelah, selalu penuh energi, selalu tahu tindakan tepat. Tapi versi itu tidak pernah ada. Yang ada adalah dirimu yang nyata, yang merasakan, yang kelelahan, yang punya hari baik dan buruk, yang kadang bisa, kadang tidak, yang sedang belajar, yang sedang hidup, dan dirimu yang itu sangat pantas beristirahat. Lepaskan. Nah, karena rasa bersalah tak bisa mengubah apa yang telah terjadi. Tak bisa memutar waktu, menghapus kesalahan, membenahi obrolan, mengoreksi keputusan, atau menulis ulang momen itu. Rasa bersalah hanya mencuri kedamaian yang masih bisa kau miliki sekarang. Dan kau tak butuh hukuman lagi. Hidup sudah cukup berat. Tuntutanmu pada dirimu sendiri sudah cukup tinggi. Pikiranmu sudah cukup menyiksa. Jangan bawa rasa bersalah itu ke tempat tidur. Tempat tidur bukan untuk memikul beban, tapi untuk melepaskan. Mungkin hari ini kau tak mencapai target. Mungkin hari ini kau gagal. Mungkin terlalu lelah, bereaksi buruk, menyerah pada sesuatu, atau menjadi bukan versi terbaikmu. Tidak apa-apa, sungguh. Karena nilaimu tak diukur dari satu hari. Hidupmu tak ditentukan satu kesalahan. Masa depanmu tak dihancurkan satu momen. Kau bukan hal terburuk yang kau lakukan hari ini. Kau lebih dari itu. Semua yang pernah kau alami, semua yang telah kau pelajari, semua yang masih kau perjuangkan. Lepaskan rasa bersalah. Jika kau belajar sesuatu, simpan. Jika ada yang ingin kau perbaiki, lakukan besok. Tapi malam ini jangan hukum dirimu. Jangan permalukan. Jangan nyatakan kalah. Lepaskan saja. Karena malam ini rasa bersalah tak berguna lagi. Malam butuh belas kasih, kelembutan, istirahat dan ketenangan. Dan kau bisa memberikannya pada dirimu sendiri. Katakan dalam hati, hari ini aku melakukan yang aku bisa. Katakan, hari ini tak sempurna tapi nyata. Katakan, hari ini aku memaafkan diriku. Katakan, hari ini aku melepaskan. Saat kau memaafkan dirimu sendiri, sesuatu di dalam dadamu terasa lebih ringan. Sesuatu berhenti menekan, sesuatu menjadi sunyi. Lepaskan rasa bersalah hari ini. Bukan engkau tak peduli untuk jadi lebih baik. Tapi karena menjadi lebih baik dimulai dari memperlakukan dirimu dengan lebih baik. Dan malam ini, memperlakukan dirimu lebih baik artinya meninggalkan rasa bersalah di luar kasur.
15 jangan, sekali lagi jangan pernah mencari tanda saat tubuhmu sedang lelah. Karena percayalah, ada malam-malam di mana rasa lelah itu berbicara aneh. Membuatmu percaya pada hal-hal yang enggak benar. Tiba-tiba semuanya terasa salah. Seperti hidupmu entah kemana, seperti enggak ada jalan keluar dari semua ini. Seperti masa depanmu gelap tanpa ujung. Seperti apa yang terjadi sekarang adalah pertanda buruk dari semesta. Tapi ini fakta yang harus kamu pegang erat. Jangan mencari-cari makna dalam kelelahan. Soalnya kelelahan itu suka memutarbalikkan fakta. Melebih-lebihkan, mengaburkan logika. Kelelahan mengubah keraguan kecil jadi tragedi besar. Masalah sepele jadi monster menakutkan. Kelelahan membisikkan enggak ada harapan. Padahal kenyataannya yang kamu butuh cuma satu. Energi. Dan perbedaan itu luar biasa besarnya. Saat lelah, pikiranmu salah baca semuanya. Sedih dibaca sebagai akhir segalanya. Cemas dibaca sebagai hukuman. Malas gerak dibaca sebagai gagal total. Diam dibaca sebagai hampa. Dan rasa lelah itu sendiri sering kamu baca sebagai kelemahan padahal bukan. Itu cuma lelah. Hanya lelah. Bukan ramalan, bukan takdir, bukan hukuman. Hanya keadaan. Dan keadaan selalu berlalu. Pernah enggak tengah malam kamu merasa aneh, lalu bertanya sendiri, kenapa aku merasa begini? Pertanyaan sederhana itu jadi bahaya besar kalau kamu sedang capek, karena otakmu buru-buru cari jawaban instan, alasan, penjelasan, lalu tanpa sadar mulai mengarang cerita sendiri. Otakmu bilang ada yang salah, ada yang rusak, hidupmu sedang turun. Otakmu bilang kamu enggak akan pernah baik-baik lagi. Tapi ingat, otakmu sedang enggak adil, otakmu sedang lelah. Jangan cari tanda saat lelah, karena kelelahan itu seperti kacamata hitam kotor yang kamu paksa pakai seharian. Semua tampak lebih suram, lebih berat, lebih rumit, lebih menakutkan, dan kamu mulai percaya itu kebenaran. Padahal, itu cuma suara lelah. Tubuhmu cuma minta istirahat, pikiranmu minta jeda, jiwamu minta tenang. Daripada dengar pesan sederhana ini, kamu butuh tidur. Kamu malah sibuk mencari tanda, mencari makna, mencari alasan, mencari penjelasan panjang. Lalu kamu jadi kusut, takut, putus asa. Enggak, malam ini kamu enggak butuh tanda-tanda, kamu butuh bantal, gelap, sepi, dan istirahat. Karena banyak hal yang membuatmu cemas hari ini akan terlihat beda besok. Bukan karena semua selesai, tapi karena besok kamu lebih kuat, lebih jernih, lebih stabil. Kelelahan itu pembohong ulung. Dia bikin kamu merasa nggak mampu, padahal kamu mampu. Dia bikin kamu merasa sendirian, padahal nggak. Dia bikin kamu merasa semuanya hilang, padahal kamu cuman capek. Itulah kenapa jangan pernah, dalam kondisi apapun, mencari tanda dalam kelelahan. Jangan buat keputusan besar saat lelah. Jangan nyatakan diri kalah jam 2 pagi. Jangan hakimi dirimu sendiri di malam hari. Jangan baca kesedihanmu sebagai takdir. Jangan baca kecemasanmu sebagai kebenaran. Jangan baca kurang energimu sebagai kegagalan. Pahami satu fakta sederhana ini. Tubuhmu minta istirahat, dan saat kamu memberikannya, semuanya jadi lebih mungkin. Mungkin nggak semua selesai, tapi terasa lebih ringan. Mungkin enggak semua hilang, tapi kekuatanmu kembali perlahan. Jadi malam ini, kalau kamu lelah, jangan ubah itu jadi pesan suram. Ubah jadi satu tanda sederhana. Aku butuh istirahat. Tanda itu nyata, tanda itu benar. Istirahatlah, bernapaslah. Lepaskan. Karena kelelahan bukan pertanda hidupmu salah. Kelelahan adalah pertanda hidupmu butuh istirahat. Dan kamu bisa memberikannya sekarang. Tanpa takut. Tanpa drama, tanpa mencari-cari tanda di tempat yang hanya berisi hati lelah yang sedang minta damai. 16 kamu harus tahu sesuatu. Pikiranmu tidak punya kuasa di malam hari. Mungkin di luar sana dunia terasa berhenti, tapi di dalam kepalamu justru makin kencang, semakin sunyi, semakin keras suara-suara itu, sampai setiap pikiran kecil terasa seperti teriakan. Di titik inilah banyak dari kita merasa lepas kendali. Seolah-olah pikiran sendiri yang jadi nakoda dan dia membawamu ke tempat-tempat gelap, tempat takut, tempat bersalah, tempat luka lama yang kembali berdarah, tempat pertanyaan yang tak pernah punya jawaban.
Tapi malam ini aku ingin kamu mengingat satu hal. Pelan-pelan, seperti kebenaran lembut yang menarik kembali kekuatanmu. Pikiranmu tidak berkuasa di malam hari. Iya, dia berbicara. Iya, dia berpikir. Iya, dia berimajinasi. Tapi itu bukan berarti dia memerintahkanmu. Bukan berarti kamu harus menurut. Bukan berarti kamu harus ikut kemanapun dia menarikmu. Karena malam hari, pikiranmu sedang tidak bijaksana. Dia lelah. Dan pikiran yang lelah itu ekstrim, dramatis, tidak adil, berat, bahkan kejam. Di malam hari, pikiranmu bisa membuatmu percaya bahwa satu kesalahan kecil tadi siang akan menentukan seluruh hidupmu. Dia bisa membuatmu yakin bahwa ketakutanmu itu nyata, bahwa kekhawatiranmu adalah hukuman. Tanpa sadar, kamu percaya semua itu. Lalu kamu terjebak, kamu ulang lagi, kamu perbesar lagi. Kamu ubah jadi cerita panjang, dan cerita itulah yang perlahan menghancurkanmu. Tapi ingat lagi, pikiranmu tidak berkuasa di malam hari. Malam adalah panggungmu untuk merebut kembali otoritas batin, bukan dengan melawan keras. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan perlawanan sengit, tapi dengan ketenangan, dengan ketegasan yang lembut. Dengan kepastian tenang dari seseorang yang paham, pikiran itu bukan bos. Coba bayangkan. Kadang pikiranmu seperti anak kecil yang ketakutan, anak kecil yang melihat monster dalam gelap, anak kecil yang membayangkan bahaya di tempat yang sebenarnya kosong, anak kecil yang butuh kenyamanan, bukan hukuman. Tapi kamu bukannya menenangkannya, malah berdebat, malah bertengkar, malah panik. Semakin kamu lawan, semakin berisik dia. Itulah kenapa kamu butuh cara lain. Bimbing dia, kecilkan volumenya. Katakan pelan-pelan, tidak sekarang, karena pikiranmu tidak berkuasa di malam hari. Kamu yang berkuasa. Kamu yang memutuskan tetap terjebak dalam kekhawatiran atau melepaskannya. Kamu yang memutuskan mengulang hari itu atau menutupnya. Kami yang memutuskan menghukum diri sendiri atau memaafkan. Kamu yang memutuskan mengikuti kecemasan atau memilih bernapas. Kamu yang memutuskan menjadikan malam sebagai ruang penghakiman atau tempat berlindung. Dan keputusan ini tidak perlu pidato panjang, cukup tindakan sederhana. Satu kalimat di dalam kepala yang mengembalikan kendali, seperti besok saja, atau sekarang aku istirahat, atau aku tidak harus menyelesaikan ini malam ini, karena malam tidak butuh solusi, malam butuh keheningan. Saat pikiranmu lelah, dia memang ingin jawaban cepat, kepastian, keamanan, kendali. Tapi kamu tidak akan mendapatkan semua itu di tengah malam. Kamu mendapatkannya saat jernih, saat berenergi, saat cukup istirahat. Dan itulah kenapa pikiranmu tidak berkuasa di malam hari. Karena dia sedang tidak dalam kondisi terbaiknya. Dia rentan, kewalahan, sensitif. Mencoba mengendalikan apa yang tak bisa dikendalikan. Jangan ikuti, jangan patuhi, jangan berikan setirnya, jangan biarkan pikiran lelahmu mengemudikan dirimu, karena dia akan membawamu ke tempat terburuk, ketakutan, rasa bersalah, masa depan yang suram, perbandingan dan perasaan tidak cukup, dan kamu tidak perlu pergi ke sana, kamu perlu tetap di sini, di tempat tidurmu. Di sini, dalam napasmu, di sini, dalam momen ini, pikiranmu tidak berkuasa di malam hari. Malam milikmu, malam waktu istirahatmu, malam ruangmu untuk menyembuhkan diri. Malam adalah tempat di mana kamu belajar satu hal yang mengubah hidup, tidak menuruti setiap pikiran, dan itulah kebebasan. Bebas merasakan takut, tapi tidak menjadikannya takdir. Bebas punya keraguan, tapi tidak menjadikannya kutukan. Bebas mengingat sesuatu yang menyakitkan, tapi tidak terjebak di dalamnya. Bebas berkata, aku tidak akan memikirkan ini sekarang. Pikiranmu tidak berkuasa di malam hari. Dan saat kamu benar-benar mengingat ini, tubuhmu mulai tenang, dadamu rileks, napasmu melambat, jantungmu berhenti berdebar. Karena akhirnya kamu paham, kamu tidak harus mengikuti setiap kata dari pikiranmu sendiri. Malam ini kamu bisa memilih. Pilih kedamaian. Pilih keheningan, pilih istirahat. Dan jika pikiranmu masih terus mengganggu, jangan dilawan. Cukup ulangi dengan lembut. Kamu tidak berkuasa sekarang, karena aku pantas untuk tidur. 17 istirahat itu juga bagian dari disiplin. Ada satu pemikiran yang tanpa disadari sudah merugikan banyak orang.
Pemikiran yang bilang kalau disiplin itu cuma tentang usaha, kerja keras, bertahan, tekun, menghasilkan, terus memaksa. Akibatnya orang-orang jadi keras pada diri sendiri. Mereka menuntut terlalu banyak, menekan, menghukum, memaksa terus melangkah padahal sudah habis. Padahal ada kebenaran yang lebih dalam, lebih bijak, dan lebih manusiawi. Istirahat itu juga disiplin. Beristirahat bukan berarti nggak melakukan apa-apa. Tapi itu adalah keputusan tegas untuk menjaga pikiran, tubuh, energi, dan hidup kamu. Karena kalau kamu nggak jaga diri sendiri, nggak ada yang bisa hidup untuk kamu. Nggak ada yang bisa bernapas buat kamu. Nggak ada yang bisa menopang pikiranmu saat hancur. Istirahat itu disiplin karena butuh sesuatu yang nggak mudah. Berhenti. Berhenti saat masih ada yang harus dikerjakan. Berhenti saat tugas masih menumpuk. Berhenti saat tekanan masih ada. Berhenti saat pikiranmu bilang kamu nggak bisa. Berhenti saat kamu merasa bersalah karena istirahat. Itulah disiplin. Banyak orang nggak tahu cara istirahat, bukan karena mereka nggak mau, tapi karena mereka merasa nggak enak. Karena mereka percaya istirahat itu malas. Karena mereka percaya istirahat itu gagal. Karena mereka percaya istirahat itu buang-buang waktu. Karena mereka percaya istirahat itu menyerah. Padahal istirahat bukan menyerah. Istirahat adalah mengisi ulang energi. Istirahat adalah memperbaiki diri. Istirahat adalah mendapatkan kembali kekuatan. Istirahat adalah kembali ke dirimu sendiri. Dan itu semua adalah disiplin. Disiplin bukan cuma bangun pagi dan kerja keras. Disiplin juga tahu kapan harus berhenti, tahu kapan sudah cukup, tahu kapan tubuhmu minta istirahat, tahu kapan pikiranmu kewalahan, tahu kapan jiwamu lelah. Karena kalau kamu terus bekerja tanpa henti, suatu saat tubuhmu akan menghentikanmu dengan cara terburuk lewat kecemasan, insomnia, serangan panik, kesedihan yang dalam, kelelahan ekstrim, dan rasa hampa yang terus-menerus. Jangan tunggu sampai itu terjadi. Latihlah istirahat sebagai disiplin. Latihlah sebagai bentuk hormat pada diri sendiri. Latihlah sebagai kebijaksanaan. Istirahat itu juga disiplin karena butuh batasan. Dan membuat batasan itu nggak mudah. Bilang cukup untuk hari ini itu nggak mudah. Matikan ponsel itu nggak mudah. Tinggalkan pekerjaan buat besok itu nggak mudah. Lepaskan kekhawatiran itu nggak mudah. Tutup mata tanpa terus memantau hidupmu itu nggak mudah. Tapi itulah disiplin. Disiplin emosional, disiplin mental, disiplin batin. Artinya, aku nggak akan menghancurkan diri sendiri hanya buat membuktikan sesuatu. Artinya, aku nggak akan membakar diriku buat mengejar segalanya. Akan selalu ada yang harus diperbaiki, diselesaikan. Tapi kamu nggak harus menanggapi semuanya sekaligus. Istirahat itu disiplin karena dia investasi. Kamu nggak istirahat buat kabur. Kamu istirahat biar kembali lebih kuat. Kamu istirahat biar berpikir lebih jernih. Kamu istirahat biar merasa lebih baik. Kamu istirahat biar hidup lebih baik. Dan itu terlihat hasilnya. Saat istirahat kamu lebih sabar. Saat istirahat pikiranmu lebih bening. Saat istirahat kamu lebih kuat. Saat istirahat kamu lebih jadi dirimu sendiri. Makanya istirahat bukan kelemahan, tapi strategi, kecerdasan, perawatan diri, dan cinta pada diri sendiri. Malam ini, kalau pikiranmu bilang istirahat itu buang-buang waktu, ingatkan dia satu hal sederhana. Kamu nggak bisa memberi apa yang nggak kamu punya. Kalau kamu kosong, kamu nggak bisa memberi energi. Kalau kamu kelelahan, kamu nggak bisa memberi ketenangan. Kalau kamu hancur, kamu nggak bisa membangun. Jadi beristirahatlah dan lakukan dengan disiplin. Lakukan sebagai keputusan tegas. Lakukan tanpa rasa bersalah. Lakukan tanpa perlu menjelaskan. Lakukan seperti orang yang menghargai dirinya sendiri. Karena istirahat juga disiplin. Dan kamu bisa mempraktikkannya malam ini. Ada malam-malam ketika tubuhmu sudah berbaring, tapi di dalam semuanya tetap berputar. Seolah pikiran nggak paham kalau hari sudah usai. Seolah hati masih kerja lembur, meninjau setiap detail, mencari jawaban, menciptakan skenario, memunculkan kekhawatiran, seolah itu adalah bukti di pengadilan yang sunyi. Dan parahnya, nggak ada yang lihat. Karena dari luar kamu terlihat tenang, tapi dari dalam kamu masih berdiri, masih melawan. Jujur, saya pernah mengalaminya. Saya pernah merasakan malam-malam di mana tempat tidur terasa aneh. Tempat yang seharusnya untuk istirahat, tapi malah jadi arena konfrontasi dengan diri sendiri.
Di sana muncul, harusnya saya sadar ini. Kenapa saya bilang begitu? Gimana kalau besok salah? Gimana kalau nggak pernah berubah? Dan luar biasa bagaimana satu pikiran, satu keraguan bisa berubah jadi badai besar saat kamu lelah. Makanya, setelah semua pelajaran ini, yang paling ingin saya sampaikan bukanlah kata-kata indah, tapi kebenaran yang sulit saya pelajari dan masih saya praktikkan sampai sekarang. Malam bukan waktu untuk memperbaiki hidupmu. Malam adalah waktu untuk menyelamatkan dirimu dari dirimu sendiri saat kamu menuntut terlalu banyak. Karena saat lelah, pikiranmu nggak berpikir, dia menuduh. Dia nggak menganalisis, dia menghukum. Dia nggak memberi nasihat, dia menakuti. Dan kamu mulai percaya seolah dia hakim yang sempurna, padahal dia hanyalah pikiran lelah yang sedang mencari kendali. Disitulah kamu tersesat. Kamu mulai mengejar jawaban yang nggak pernah datang, mencari tanda di mana hanya ada kelelahan, membawa beban yang nggak berubah, mengulang hari seolah dengan mengulang kamu bisa menulis ulang. Padahal kamu nggak bisa. Hidup nggak ditulis ulang di tengah malam. Yang bisa kamu lakukan di tengah malam adalah sesuatu yang lebih rendah hati, lebih nyata, lebih manusiawi, melepaskan, berhenti melawan apa yang kamu rasakan, berhenti berdebat dengan kecemasanmu. Berhenti menghukum hatimu karena nggak sempurna. Berhenti membenarkan istirahatmu seolah itu hak istimewa. Tidak ada sesuatu yang sulit saya akui, tapi perlu. Kadang kita kecanduan dengan kebisingan pikiran sendiri. Kita terbiasa hidup tegang, selalu siaga, seolah tenang itu berbahaya, seolah lengah itu mengundang malapetaka. Lalu saat keheningan datang, alih-alih lega, kita malah takut. Seolah keheningan membuat kita tanpa alasan, tanpa distraksi, tanpa jalan keluar. Padahal keheningan bukan musuhmu. Keheningan adalah tempat di mana kamu akhirnya bisa mendengar dirimu sendiri. Dan ya, kadang mendengar diri sendiri itu sakit. Sakit untuk mengakui bahwa kamu lelah. Sakit untuk menerima bahwa enggak semuanya terkendali. Sakit untuk sadar ada hal-hal yang enggak berubah sekeras apapun kamu memaksanya. Sakit untuk memahami ada pertanyaan yang hari ini nggak akan terjawab. Tapi ada juga keindahan dalam penerimaan itu. Karena saat kamu berhenti melawan hal yang tak terhindarkan, jiwamu bernapas untuk pertama kalinya dalam waktu lama. Dan muncullah ketenangan yang berbeda. Bukan ketenangan yang tergantung pada baiknya keadaan di luar. Tapi ketenangan yang lahir saat kamu memperlakukan dirimu dengan baik di dalam. Ketenangan yang dipraktikkan dalam keheningan. Ketenangan yang nggak butuh penjelasan. Ketenangan yang nggak bergantung pada jawaban. Ketenangan yang datang saat akhirnya kamu berkata pada diri sendiri, hari ini aku sudah cukup. Karena kalimat itu adalah obat. Hari ini aku sudah cukup, meskipun nggak merasakannya. Hari ini aku sudah cukup, meskipun energiku habis. Hari ini aku sudah cukup, meskipun nggak menyelesaikan semuanya. Hari ini aku sudah cukup meskipun rasanya sakit. Hari ini aku sudah cukup meskipun pikiranku ingin membantah. Dan saat kamu menerimanya, ada sesuatu yang hancur. Tapi hancurnya bukan untuk menyakiti. Hancurnya untuk membebaskan. Tuntutan hancur. Tekanan hancur. Kebutuhan buat membuktikan sesuatu bahkan di malam hari ikut hancur. Gagasan bahwa istirahat itu menyerah pun hancur. Istirahat itu disiplin. Disiplin bukan cuma bangun dan berjuang. Disiplin juga tahu kapan berhenti, tahu kapan mengakhiri hari. Tahu kapan bilang cukup. Tahu cara melindungi tidurmu seperti kamu melindungi hal yang penting. Karena tidur itu penting. Tidur itu sakral. Tidur adalah cara memulai kembali tanpa harus hancur. Mungkin itu sebabnya hal paling tabah yang bisa kamu lakukan malam ini bukanlah memenangkan pertempuran, tapi tidak melawannya, yaitu mengamati pikiranmu dan tidak mengikutinya, merasakan emosimu dan tidak menyerangnya, menerima bahwa apa yang tertunda bisa menunggu, memahami bahwa tidak ada yang bisa diperbaiki dengan kecemasan, membiarkan kegelapan melindungimu, bukan menakutimu. Karena kegelapan tidak datang untuk menghakimi. Dia datang untuk menyelimutimu, memberi istirahat dari dunia, dari harapanmu sendiri, tempat di mana kamu nggak perlu kuat. Kalau kamu mendengarkan ini dengan hati yang lelah, saya ingin kamu mengambil satu hal sederhana tapi benar. Kamu nggak perlu memperbaiki hidupmu malam ini.
Kamu hanya perlu tidur. Besok, dengan pikiran yang lebih jernih, tubuh yang lebih ringan, hati yang lebih tenang, kamu mulai lagi. Enggak sempurna, enggak tak terkalahkan. Hanya manusia, dan itu sudah cukup. Anekdot pribadi. Saya ingat satu malam yang sangat spesifik. Salah satu malam yang akan selalu saya ingat, bukan karena ada hal besar terjadi, tapi karena sesuatu berubah di dalam diri saya. Malam biasa, nggak ada tragedi, nggak ada kabar buruk, nggak ada masalah besar. Secara teori, malam yang normal. Tapi saya lelah. Benar-benar lelah. Saya pergi tidur dengan berpikir bakal segera terlelap. Tubuh terasa berat, punggung sakit, mata sudah mulai merem. Tapi begitu lampu mati, pikiran saya melakukan apa yang selalu dilakukannya saat kelelahan. Dia mulai mencari sesuatu buat digenggam, mulai meninjau hari itu seolah itu ujian. Seolah ada jawaban tersembunyi di suatu tempat, seolah kesalahan hari ini adalah penyebab semua hal buruk. Seolah dari tempat tidur pun saya bisa memperbaiki semuanya. Awalnya cuma adegan kecil. Percakapan, sesuatu yang saya ucapkan tanpa pikir panjang, yang mungkin terdengar salah, itu terus berputar di kepala. Tiba-tiba adegan kecil jadi film utuh. Saya mulai membayangkan apa yang dipikirkan orang lain. Mulai mengarang tanggapan. Mulai mengulang percakapan dengan akhir yang berbeda. Mulai berusaha mengendalikan semuanya. Seolah dengan mengendalikan setiap kata, saya bisa menghindari rasa malu, bersalah, atau takut. Tapi yang saya dapat hanyalah tetap terjaga lebih lama. Saya bolak-balik di tempat tidur, ganti sisi, lihat langit-langit, tutup mata lagi. Setiap kali saya melakukannya, pikiran saya membuka pintu lain. Pikiran lain? Iya lain. Besok aku harus lakukan ini. Tanpa sadar, saya nggak lagi berusaha tidur. Saya sedang berusaha memenangkan debat dengan pikiran saya. Dan saya kalah. Karena kamu nggak bisa memenangkan debat dengan pikiran yang lelah. Di suatu titik, saya duduk di tempat tidur frustrasi. Seolah marah pada diri sendiri karena nggak bisa melakukan hal sesederhana tidur. Saya merasa konyol, lemah, seolah ada yang salah dengan diri saya. Dan tepat di situ, di antara kelelahan dan frustrasi, saya sadar sesuatu yang memalukan. Saya mencoba membenarkan istirahat saya seolah saya harus pantas mendapatkannya. Seolah saya nggak berhak tidur karena hari itu nggak sempurna. Seolah pikiran saya bilang, belum, kamu masih kurang, kamu belum cukup melakukan banyak hal. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, saya melakukan sesuatu yang berbeda. Bukan sesuatu yang besar, bukan sesuatu yang spektakuler, bukan solusi ajaib. Saya hanya melakukan sesuatu yang sederhana. Saya berbaring lagi dan alih-alih terus melawan. Saya berbicara pada diri sendiri seperti saya bicara pada seseorang yang saya cintai. Dengan lembut, hampir berbisik, saya bilang, cukup untuk hari ini. Rasanya aneh. Saya nggak merasa menyelesaikan apapun, tapi saya merasa melepaskan sesuatu. Lalu saya bilang sesuatu yang lebih sederhana lagi. Besok akan saya lihat semuanya lebih baik. Saat itulah saya mengerti perbedaan antara khawatir dan merawat diri sendiri. Malam itu saya nggak butuh berpikir lagi. Saya butuh istirahat. Saya butuh keheningan. Saya butuh ketenangan. Saya berbaring, bernapas perlahan tanpa memaksakan. Setiap kali sebuah pikiran muncul, saya nggak menepisnya dengan marah. Saya hanya menatapnya dan membiarkannya lewat. Seolah bilang, ya saya dengar tapi saya nggak akan ikut. Dan itu nggak terjadi seketika. Nggak seperti di film, nggak seperti membalik saklar, tapi sedikit demi sedikit tubuh mulai rileks. Bahu turun, rahang berhenti mengatup, dada berhenti terengah-engah, dan pada suatu saat tanpa sadar saya tertidur. Keesokan paginya saya bangun dan hal pertama yang saya pikirkan memberi saya ketenangan. Apa yang tampak begitu besar semalam ternyata nggak seburuk itu. Di pagi hari semuanya terasa lebih bisa diatasi. Bukan karena keadaannya berubah, tapi karena saya sudah istirahat. Karena pikiran saya nggak lagi dalam mode ancaman. Karena kelelahan nggak lagi mendistorsi segalanya. Karena akhirnya saya punya kejelasan. Sejak saat itu, setiap kali malam yang sulit datang, saya mengingat adegan itu. Saya ingat diri saya duduk di tempat tidur, frustrasi, ingin mengendalikan dunia dengan pikiran. Dan saya ingat apa yang benar-benar menyelamatkan saya, melepaskan.
Karena ada malam-malam di mana keputusan terbaik bukanlah terlalu banyak berpikir, tapi tidur dan memulai lagi. Dan kalau kamu sedang mengalami malam seperti itu sekarang, jujur saja, kamu nggak perlu memenangkan apapun malam ini. Kamu nggak perlu membuktikan apapun. Kamu nggak perlu menyelesaikan semuanya. Kamu hanya perlu memberi diri izin untuk beristirahat, karena besok kehidupan akan kembali. Dan kamu pantas tiba di hari esok itu dengan jiwa yang sedikit lebih ringan. Sampai jumpa di video berikutnya.